31 Bab 31, Gerbang Feixia. Saya ingin masuk sekolah bela diri Dengzu untuk meletakkan dasar yang kuat, dan kemudian mengikuti ujian Sekte Xuantian. Setelah Lu Chen selesai berbicara, Zhu Feichen berpikir keras. Lu Chen adalah orang kepercayaan Grandmaster, dan Zhu Feichen terlalu sibuk berusaha mengambil hati Grandmaster dan tidak berani menentang keinginan Lu Chen. Terlebih lagi, Lu Chen tidak ingin bergabung dengan Sekte Xuantian sekarang, tetapi dia dapat bergabung di masa depan, dan akhirnya dia akan tetap menjadi murid Xuantian. Hal ini tidak bertentangan dengan niat awal sang Grandmaster. 3 sekte seni bela diri di Dengzu berafiliasi dengan Sekte Xuantian. Tidak peduli sekte seni bela diri mana yang dituju Lu Chen, semuanya berada di bawah kendalinya dan dia yakin tidak akan ada masalah besar. Tepat sekali, dia bisa memanfaatkan waktu ini untuk mendapatkan lebih banyak harta karun langka. Bahkan jika Lu Chen tidak berguna, dengan sejumlah besar sumber daya, dia bisa meningkatkan wilayah Lu Chen. Tidak masalah, apakah kamu ingin pergi ke sekte seni bela diri itu? Zhu Feichen mengangguk dan bertanya dengan senyum yang masih seperti musim semi. Pria Feixia, Lu Chen berpikir sejenak dan membuat pilihan. Dia pastinya tidak akan pergi ke sekte Ziyun, namun tidak menjadi masalah baginya sekte bela diri manapun yang dia datangi. Tapi Feixia Men lebih cocok untuk Waner. Sebenarnya, pasti ada alasan lain mengapa Lu Chen menolak Zhu Feichen dan bersikeras pergi ke Dengzu Wumen. Dulu, saat ayahnya Lu Zhengru meninggalkan keluarga Lu, orang lain mengira dia melakukan perjalanan jauh untuk menimba pengalaman, tapi hanya Lu Chen yang tahu kalau ayahnya tidak melakukan perjalanan untuk menimba pengalaman, melainkan pergi ke gunung jahat besar untuk mencari sesuatu yang teramat penting. 5 tahun telah berlalu dan tidak ada kabar dari ayahnya, dan hidup atau matinya tidak diketahui. Lu Chen akan mencari ayahnya. Gunung kejahatan besar terletak di Dengzu dan merupakan tempat pelatihan bagi 3 sekte seni bela diri utama. Lu Chen perlu memasuki sekte seni bela diri agar dia dapat memasuki gunung kejahatan besar. Feixia Men menyambut Anda, Pan Qingyan tersenyum gembira. Dalam upacara penerimaan murid baru di masa lalu, mereka selalu mengikuti sekte Ziyun dan sekte Suisa untuk mencari kebocoran, dan murid yang mereka terima bukanlah yang terbaik. Hari ini, mereka akhirnya bisa mengangkat kepala mereka tinggi-tinggi dan menerima kandidat yang menduduki peringkat pertama dalam seni bela diri. Aku juga akan ke Feixia Men. Waner berkata cepat. Diterima, Pan Qingyan sangat terkejut dan gembira. Namun, Wu Kugong dan Sa Haifei tampak sangat jelek. Penatua Pan, saya ingin merekomendasikan seseorang kepada Anda. Lu Chen tahu bahwa kecuali sekte Ziyun, 2 sekte seni bela diri lainnya memiliki 3 kuota penerimaan, dan dia ingin memperjuangkan kuota terakhir sekte Feixia untuk 1 orang. Bisa, Pan Qingyan masih tenggelam dalam kegembiraan dan menjawab tanpa berpikir. Zhang Chengbin, alam Zhenyuan tingkat kedua. Lu Chen menunjuk seorang pemuda di tengah kerumunan, yang langsung menimbulkan sensasi. Zhang Chengbin memang cukup terkenal di kota Suangmu, tetapi usianya sudah cukup tua dan sudah melewati batas usia untuk memasuki sekte seni bela diri. Akankah sekte Feixia menerimanya sebagai pejabat? Pan Qingyan melirik Zhang Chengbin dan langsung setuju, akui dia. Memang benar Zhang Chengbin tidak memenuhi persyaratan, tetapi itu tergantung siapa yang merekomendasikannya. Dia takut jika dia tidak setuju, Lu Chen akan berbalik dan membawa Waner ke gerbang pasir yang hancur, yang akan membawa malapetaka. Sa Haifei adalah pria yang tidak akan melakukan apapun tanpa manfaat. Demi bersaing mendapatkan murid yang baik, dia berani menyetujui apapun. Terima kasih, saudara Lu. Zhang Chengbin menangis karena rasa syukur. Ia tidak pernah menyangka akan ada hari di mana ia bisa memasuki dunia seni bela diri. Puluhan ribu prajurit di tempat kejadian menatap Zhang Chengbin, api kecemburuan membara di perut mereka. Tidak seorang pun dapat mengerti mengapa Lu Chen merekomendasikan Zhang Chengbin dan bukan orang lain. Ada banyak orang yang lebih baik dari Zhang Chengbin. Terima kasih kembali. Lu Chen tersenyum dan akhirnya membalas budi Zhang Chengbin. Pada hari itu di Baixianglou, Zhang Chengbin menjaga level terakhir dan bermain imbang dengan Lu Chen. Dia bisa saja mencegah Lu Chen lewat. Namun, Zhang Chengbin adalah orang yang baik hati dan merasa bahwa wilayah kekuasaannya lebih tinggi daripada Lu Chen. Hasil seri sama saja dengan kekalahan, jadi dia membiarkan Lu Chen pergi. Tanpa diduga, Lu Chen mengingat hal ini dan melunasinya hari ini. Setengah tahun kemudian, aku akan menunggumu di Istana Kekaisaran untuk berpartisipasi dalam kompetisi seni bela diri. Melihat semuanya hampir selesai, Zhu Feichen bersiap untuk pergi. Jika ada hal lain yang tidak dapat kamu selesaikan, kamu dapat memberi tahuku. Lu Chen menarik napas dalam-dalam. Pemimpin sekte Xuantian yang bermartabat, seorang tokoh kuat di daerah itu, begitu antusias membantunya. Pasti ada alasan untuk itu. Adapun alasannya, dia tidak dapat menemukan jawabannya dan terlalu malas untuk mempelajarinya. Singkatnya, cukup baginya untuk mengetahui bahwa Zhu Feichen tidak mempunyai niat buruk. Namun, dia masih memiliki sesuatu yang aneh dan ingin ditanyakan kepada Zhu Feichen. Guru Zhu, ada satu hal yang tidak saya mengerti, jadi saya ingin bertanya kepada Anda.
Bertanyalah dengan berani, siapa yang berani membakar rambut dan jubah Master Sekte Zhu? Dengan baik, Zhu Feichen tersedak dan menggaruk dahinya, merasa sedikit malu. Siapa lagi? Itu kamu, nak. Nuansa bela diri yang tingkatannya tidak diketahui itu berevolusi dan terbentuk di batu bakat, dan tiba-tiba seekor naga api melonjak ke langit dan menghantam tepat di tempat aku bersembunyi, membuatku lengah. Setelah upacara pendaftaran, Lu Chen dan yang lainnya harus tiba di gerbang Feixia tepat waktu dalam waktu 10 hari. Keluarga Lu mengadakan perjamuan besar selama 3 hari berturut-turut untuk merayakan Lu Chen. Lu Chen juga mengatur urusan keluarga Lu, mempercayakan tetua agung untuk mengambil alih posisi kepala keluarga, dan kemudian menyerahkan posisi tuan muda kepada cucu tetua agung, Lu Shaoqi. Sekalipun kepala keluarga tidak ada di sini, tuan muda juga tidak boleh absen, kalau tidak keluarga Lu akan kehilangan kekompakan. Lu Shaoqi pada dasarnya jujur dan dapat diandalkan, tetapi bakatnya rata-rata dan sulit baginya untuk unggul dalam seni bela diri. Sebelum Lu Chen pergi, dia memberikan Lu Shaoqi kesempatan sebagai cara membalas kebaikan tetua agung itu. Satu seni bela diri dan satu keterampilan bertarung, keduanya adalah keterampilan tingkat Suan tingkat atas yang belum lengkap, dan sangat berharga. Selama Lu Shaoqi berlatih dengan tekun, ia akan menjadi yang terkuat di kota Suangmu di masa depan dan akan lebih dari mampu memimpin keluarga Lu menuju kejayaan. Keluarga Lu mengucapkan selamat tinggal kepada seluruh keluarga Lu, lalu berkuda meninggalkan kota bersama Waner, meninggalkan tempat di mana mereka dibesarkan. Begitu saya keluar dari gerbang kota, saya melihat Zhang Chengbin dan kudanya, yang telah lama menunggu. Zhang Chengbin sangat berterima kasih kepada Lu Chen. Sepanjang jalan, dia merawat Lu Chen dengan baik dan bergegas melakukan pekerjaan apapun, yang membuat Lu Chen merasa sedikit malu. Zhang Chengbin lebih tua 10 tahun dari Lu Chen. Ia sering bepergian ke seluruh negeri dan memiliki pengetahuan yang luas. Ia tahu banyak tentang Dengzhou. Lu Chen hanya ingin memahami kekuatan semua pihak di Dengzhou dan situasi gunung jahat besar. Adapun Gunung Jahat Besar, itu adalah tempat pelatihan bagi 3 sekte seni bela diri utama dan tidak terbuka untuk umum. Zhang Chengbin tidak tahu banyak tentangnya. Mengenai kekuatan Dengzhou, Zhang Chengbin tahu banyak tentangnya dan menjelaskannya kepada Lu Chen dengan derasnya kata-kata. Ada 5 kekuatan besar di Dengzhou, rumah gubernur, aula alkimia agung, dan 3 sekte seni bela diri utama. Keluarga besar lainnya dan sejenisnya sama sekali tidak ada di panggung. Di antara mereka, Istana Gubernur bertanggung jawab atas urusan duniawi, dan Aula Alkimia Agung bertanggung jawab atas ramuan. Kedua kekuatan ini berhubungan baik dengan 3 sekte seni bela diri utama dan tidak memiliki banyak konflik kepentingan. Namun, ada konflik kepentingan di antara 3 sekte bela diri utama, dan mereka berselisih satu sama lain. Jika bukan karena penindasan sekte Xuantian, mereka pasti sudah saling mencaplok sejak lama. Di antara 3 sekte bela diri utama, sekte Ziyun adalah yang terkuat, diikuti oleh sekte Suisa, dan sekte Feixia adalah yang terlemah. Padahal sekte Feixia yang terlemah merupakan sekte bela diri yang paling dirindukan para pendekar di 99 kota Dengzhou. Pemimpin sekte Feixia adalah seorang wanita, dan dia lebih menyukai pengikut wanita, jadi jumlah praktisi wanita lebih banyak daripada praktisi pria. Dengzhou, Gunung Feixia adalah pegunungan yang membentang ribuan mil, dan energi spiritual langit dan bumi sangat kaya. Kalau begitu, seluruh Gunung Feixia adalah milik gerbang Feixia. Di pintu masuk gerbang Feixia, ratusan pria dan wanita muda mengantri, menunggu untuk mendaftar. Lu Chen dan 2 orang lainnya akhirnya tiba di sini setelah perjalanan panjang. Begitu banyak orang, Waner melihat antrean panjang orang-orang itu dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Ada 99 kota di Dengzhou. Jika setiap kota menerima 3 orang, itu berarti hampir 300 orang. Dan semuanya akan masuk hari ini. Tentu saja, ada banyak orang. Lu Chen menjawab. Ketiga pria itu turun dan mengikuti antrean panjang orang, membentuk barisan. Tidak lama kemudian, orang lain datang. Dia adalah seorang pria muda, berpakaian cerah, memakai perhiasan emas dan perak, dan berjalan dengan hidung terangkat. Sekilas terlihat jelas bahwa dia seorang pesolek. Dia tidak mengantre dan berjalan lurus ke depan. Ketika dia melewati Waner, dia tiba-tiba berhenti dan menatap Waner seolah-olah dia telah menemukan sesuatu. 32 Bab 32, Esensi Sejati Berubah Menjadi Api. Melihat tatapan mata penuh nafsu dari pemuda itu, Waner tak kuasa menahan rasa jijik dan berbalik ke samping untuk bersembunyi di samping Lu Chen. Tanpa diduga, pemuda itu menolak untuk menyerah dan berjalan menghampirinya sambil menyeringai dan berkata, "Namaku Lai Ren, bolehkah aku bertanya siapa namamu, adik junior?" Waner hanya menundukkan kepalanya dan mengabaikannya, seolah dia tidak mendengar apapun. "Adik perempuan, kamu di sini untuk mendaftar sebagai murid, kan? Ayo, ikuti aku. Kamu tidak perlu mengantre." Lai Ren mengabaikan Lu Chen di samping Waner dan mengulurkan tangan untuk menarik Waner secara langsung, dengan sangat tidak bermoral. Lu Chen benar-benar tidak bisa menahannya lagi.
Awalnya, dia tidak ingin membuat masalah lagi, tetapi Lai Ren ini semakin memaksakan keberuntungannya. Dia benar-benar bajingan. Jika dia tidak memberi pelajaran pada orang ini, dia tidak akan layak menjadi seorang pria. Tepat saat Lu Chen mengangkat jarinya, orang lain tiba lebih dulu dan menamparkan wajah Lai Ren, membuatnya pusing. Orang yang mengambil tindakan adalah Zhang Chengbin. Gulungan, Zhang Chengbin berteriak, jika kau berani memukulku, aku akan menghajarmu sampai mati. Lai Ren sangat marah, auranya terbuka penuh, dia sebenarnya berada di tingkat kedua alam Zhen Yuan, dan dia langsung meninju Zhang Chengbin. Zhang Chengbin tidak mau kalah, ia pun melawan dengan tinjunya dan terjadilah perkelahian dengan Lai Ren. Keduanya berada di level kedua dari alam Yuan sejati. Saat mereka bertarung, tinju mereka bersiul dan terjadi ledakan terus-menerus, menimbulkan suara keras. Ketika para prajurit pria dan wanita yang sedang menunggu untuk mendaftar melihat pertarungan dimulai, mereka semua datang untuk menonton. Hei, bukankah ini Lai Ren, putra dari guru Paviliun dan Agung? Mengapa dia ada di sini untuk bertarung? Kudengar dia diterima di Fake Xiamen. Agak aneh, dia orang mesum yang terkenal di Dengzu. Kenapa Fake Xiamen mau menerima orang seperti itu? Dia punya koneksi di sekte Fake Xia. Saudaranya, Lai Xiang, adalah murid sekte dalam dan ada yang melindunginya. Sayangnya, orang yang bertarung dengannya mungkin sedang dalam masalah. Beberapa orang di kerumunan itu mengenal Lai Ren dan mulai membicarakannya. Pertarungan itu tidak berlangsung lama sebelum pemenangnya ditentukan. Lai Ren terkena pukulan dari Zhang Chengbin dan tergeletak di tanah dalam keadaan terluka dan tidak bisa bangun. Keduanya berada pada level yang sama, tetapi kekuatan mereka sangat berbeda. Zhang Chengbin mengandalkan latihan keras untuk maju selangkah demi selangkah ke tingkat kedua alam Zhen Yuan, dan fondasinya sangat kokoh. Namun, Lai Ren gelisah baik secara fisik maupun mental, dan kekuatannya tidak stabil. Sekilas terlihat jelas bahwa ia telah mengumpulkan sumber daya untuk mendapatkan kekuatan, dan ia sama sekali tidak dapat bertahan dalam pertarungan. Siapa yang bertarung di sini? Sebuah suara tegas terdengar. Seorang pria muda berjubah biru melangkah mendekat. Pakaian murid luar berwarna biru muda, pakaian murid dalam berwarna biru murni, dan hanya murid sejati yang mengenakan pakaian biru tua. Oleh karena itu, begitu pemuda berjubah biru itu muncul, orang banyak segera terdiam. Orang ini agak mirip Lai Ren, dan matanya sama-sama menyebalkan. Wanner berbisik kepada Lu Chen. Saudara laki-laki orang lain ada di sini, dan dia adalah murid sekte dalam. Akan ada masalah lagi. Lu Chen tersenyum tak berdaya, lalu berbalik dan berkata pada Zhang Chengbin, jangan bicara atau bergerak untuk sementara waktu, aku akan mengurus semuanya. Bagaimana itu bisa terjadi? Zhang Chengbin dapat melihat bahwa situasinya tidak baik, tetapi dia masih menggelengkan kepalanya, setiap orang memiliki tanggung jawabnya sendiri, dan aku tidak akan menjadi pengecut. Jika kau tidak ingin menjadi pengecut, apakah kau ingin aku menjadi pengecut? Ini, Zhang Chengbin tercengang, Lu Chen sudah mengatakan ini, apalagi yang bisa dia lakukan? Zhang Chengbin pemberani, setia dan benar, dan telah memenangkan penghargaan Lu Chen. Tetapi Lu Chen tahu bahwa pendukung pihak lain telah datang, dan Zhang Chengbin tidak bisa lagi memimpin, jika tidak masa depannya mungkin hancur. Lu Chen akhirnya membantu Zhang Chengbin mendapatkan kesempatan untuk bergabung dengan Sekte Wu, dan dia tidak ingin membiarkan semua usahanya sia-sia. Kakak, Lai Ren tiba-tiba memeluk paha pemuda berjubah biru itu dan berteriak, kakak, aku diganggu, kamu harus membantuku membalas dendam. Pemuda berjubah biru itu adalah saudara laki-laki Lai Ren, Lai Xiang. Hal yang tidak berguna. Lai Xiang melotot ke arah Lai Ren, lalu bertanya dengan dingin, siapa yang memukuli saudaraku? Saya, Lu Chen mengucapkan sepatah kata dengan ringan. Bukan dia, tapi orang ini. Lai Ren bangkit dari tanah dan berteriak, sambil menunjuk hidung Zhang Chengbin. Wah, tamparan yang keras. Beberapa gigi berterbangan ke udara. Lai Ren berbalik di tempat, dan bekas tamparan muncul di pipi kanannya. Karena tamparan itu datang terlalu cepat dan tiba-tiba, Lai Ren masih bingung dan belum bereaksi sama sekali. Sekarang aku, Lu Chen menjabat tangannya, tersenyum dan berkata, kamu mencari kematian. Lai Xiang sangat marah. Dia mengangkat tangannya dan membentuk telapak tangan dan menamparkan Lu Chen seperti kilat. Lu Chen mengangkat tangannya dan menunjuk jarinya. Sebuah sidik jari melesat keluar dan langsung menghancurkan sidik telapak tangan itu. Sidik jari itu terus bergerak maju dan menunjuk ke arah Lai Xiang. Berani, mata Lai Xiang membelalak karena marah, dan dia hanya menamparkan dengan telapak tangannya, hanya menggunakan 60% hingga 70% dari kekuatannya, berniat untuk menghajar Lu Chen hingga setengah mati. Namun dia tidak menyangka bahwa Lu Chen benar-benar bisa mematahkan telapak tangannya dan berani menyerangnya secara langsung. Kamu begitu berani sampai-sampai kamu bahkan tidak tahu cara menulis kata kematian. Lai Xiang berteriak keras, dan auranya meledak, mencapai tingkat ke-9 alam Yuan sejati. Gelombang udara yang membakar keluar dari Lai Xiang, menghancurkan sidik jari dan menyapu ke segala arah. Orang-orang di sekitar terkejut dan mundur, takut akan terbakar oleh gelombang udara.
Wah, kau berhasil membuatku marah, tapi kau akan mati tanpa tempat pemakaman untuk ini. Mata Lai Xiang dipenuhi dengan niat membunuh, tetapi dia tidak sombong. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk membuat jejak telapak tangan lain, mengunci Lu Chen. Jejak telapak tangan ini berbeda dari yang sebelumnya. Jejak telapak tangan ini mengandung api, jejak telapak tangan yang menyala-nyala. Ada 3 daerah aliran sungai di alam Zhenyuan, dan setiap daerah aliran sungai memiliki kemampuan tambahan dan kekuatan tempur yang sangat berbeda. Tingkat pertama hingga ketiga merupakan titik balik pertama, ketika energi sejati memasuki tubuh dan kekuatannya menjadi 2 kali lipat. Tingkat keempat hingga keenam adalah daerah aliran kedua, melepaskan energi sejati dan menyerang dari jarak jauh. Tingkat ketujuh hingga kesembilan adalah daerah aliran ketiga, di mana hakikat sejati berubah menjadi api, dan api digunakan untuk menyakiti orang. Lai Xiang berada di level ke-9 dari alam Yuan sejati. Api sejatinya telah disempurnakan ke level yang sangat murni, dengan suhu yang sangat tinggi sehingga dapat melelehkan batu. Siapapun yang berada di bawah level ke-7 alam esensi sejati akan langsung terbakar jika terkena api sejatinya. Ini adalah pohon palem api yang mematikan. Kemanapun ia pergi, udara bergetar, rumput dan pohon berubah menjadi abu. Energinya mengunci target dan tidak dapat dihindari. Lu Chen berwajah serius, dan dengan seluruh kekuatannya dia membuat sidik jari yang terkuat. Ledakan, sidik jari itu mengenai telapak tangan api, kekuatan jari dan kekuatan telapak tangan itu bertabrakan dan meledak seketika, menimbulkan suara keras yang memekakkan telinga. Sidik jari dan telapak api hancur bersamaan, dan akibat ledakan menyebar, menimpa banyak penonton. Akan tetapi, telapak tangan api hanya menyebabkan cetakan telapak tangan hancur dan kekuatannya menghilang, tetapi api yang sesungguhnya tetap ada. Api sungguhan mengeluarkan jejak api di udara, berubah menjadi bola api, dan mengenai Lu Chen. Panggilan, api sungguhan langsung membakar Lu Chen, mengubahnya menjadi seorang pemadam kebakaran. Tuan muda, Wanner merasa ngeri, hatinya hancur, air mata mengalir di matanya, dan dia melemparkan dirinya ke arah Lu Chen. Jika Lu Chen meninggal, dia tidak akan hidup sendiri. Dia ingin dikubur hidup-hidup. Tiba-tiba sepasang tangan besar terulur dan meremas bahu Wanner dengan erat. Lu Chen berkata bahwa semuanya terserah padanya, jadi kita tidak perlu melakukan tindakan apapun. Zhang Chengbin tersedak saat berbicara, tangannya gemetar, dan dia sangat khawatir pada Lu Chen. Orang-orang di sekitar menghela napas. Seorang murid baru yang kuat akan segera mati. Ini adalah kerugian bagi Sekte Feixia. Mereka semua melihat bahwa telapak tangan Lai Xiang memiliki kekuatan lebih dari 100.000 pon. Lu Chen, yang baru berada di level kedua alam Zhenyuan, berhasil menghancurkan kekuatan telapak tangan Lai Xiang hanya dengan 1 jari. Kekuatan jarinya sangat kuat, pasti sebanding dengan milik Lai Xiang. Bahkan Lai Xiang, yang berada di posisi unggul, tidak dapat menyembunyikan keterkejutan di wajahnya. Dia mengerahkan kekuatan sebesar 130.000 pound dalam serangan telapak tangannya, tetapi serangan itu disapu oleh lawan hanya dengan 1 jari. Sungguh tidak dapat dipercaya, anak ini 7 alam lebih rendah darinya, dari mana dia mendapatkan kekuatan sebanyak itu? Apakah dia reinkarnasi dari Hercules? Bagaimana rasanya terbakar api sungguhan? Sakitkah? Enakkah? Pada saat ini, Lai Ren mulai gemetar, meletakkan tangannya di pinggul dan tertawa terbahak-bahak. Bekas tamparan merah di wajahnya bergetar ke atas dan ke bawah, terlihat sangat lucu. Tidak sakit, rasanya luar biasa. Terdengar tawa terbahak-bahak dari api yang berkobar. 33 bab 33 terbakar. Teruslah bicara tegas. Kau akan segera terbakar menjadi arang, dan setelah itu tidak akan ada salahnya. Lai Ren sangat bangga dan menatap petugas pemadam kebakaran itu dengan penuh minat, berharap segera melihatnya terbakar menjadi tumpukan arang. Baiklah, sesuai keinginanmu, seseorang pasti akan terbakar menjadi arang sebentar lagi. Suara menghina lainnya datang dari bola api. Api sejati Lai Xiang memang kuat, tetapi tidak dapat melukai Lu Chen. Sebaliknya, dia ditelan oleh Lu Chen. Tepatnya, itu ditelan oleh Flame Dragon Martial Vein. Ketika api sungguhan menyerang, Lu Chen melepaskan kekuatan jiwanya untuk menutupi seluruh tubuhnya dan menyalakan kekuatan jiwa, membentuk api jiwa untuk melindungi tubuhnya. Dalam dunia seni bela diri, terdapat 6 tingkatan api, dimulai dari tingkatan terendah, kayu bakar, api sejati, api jiwa, api binatang, api bumi, dan api langit. Di hadapan api jiwa yang kuat, api-api sejati itu tidak ada gunanya dan hanya bisa menyala di luar api jiwa, bahkan tidak dapat menyentuh pakaian Lu Chen. Api jiwa sangatlah kuat, namun karena merupakan api jiwa, ia tidak dapat membakar makhluk yang berjiwa dan bukanlah api yang menyerang. Tujuan utama dari api jiwa adalah untuk membuat ramuan dan untuk bertahan melawan api sejati. Itu hanya gerakan yang tidak berdaya, tetapi saya tidak menyangka efeknya akan begitu bagus. Pada saat itu, Vena naga api tiba-tiba mengangkat kepalanya, membuka mulutnya lebar-lebar, dan menghisap api asli di luar ke dalam tubuhnya.
Karena keterbatasan wilayahnya, Lu Chen belum mencapai tingkat mengubah esensi sejati menjadi api, dan tidak dapat menciptakan api sejati sendiri. Akan tetapi, setelah vena naga api melahap api sejati eksternal tersimpan di dalam vena naga api dan benar-benar tersedia untuk digunakan Lu Chen. Saat vena naga api melahap dengan cepat, bola api sejati menjadi semakin kecil, sementara garis wajah Lu Chen dalam api menjadi semakin jelas. Tiba-tiba, percikan api keluar dari bola api dan mengenai tubuh bagian bawah Lai Ren. Panggilan, api sungguhan akan membakar apapun yang disentuhnya, langsung membakar tubuh bagian bawah Lai Ren menjadi bola api. Ah! Lai Ren bereaksi dan berteriak kesakitan. Lai Xiang ketakutan dan bergegas menghampiri, menggunakan energi sejatinya untuk memadamkan api sejati di tubuh Lai Ren. Nyawa Lai Ren terselamatkan, namun selangkangannya terbakar menjadi arang dan tercium bau daging hangus dari sana. Nenek moyang kecilku telah tiada. Lai Xiang memandang daerah yang hangus itu, hatinya hancur dan menangis. Bagus kalau semuanya baik-baik saja, bagus kalau semuanya baik-baik saja. Lai Xiang buru-buru menghiburnya dan memasukkan pil ke dalam mulut Lai Ren untuk meredakan rasa sakitnya. Ia lalu menghela napas lega. Untungnya, ia bertindak cepat, kalau tidak api yang sebenarnya akan menyebar dan saudaranya akan mati. Benar, selama orang itu baik-baik saja, hal itu hilang, yang terburuk yang bisa terjadi adalah dia menjadi Kasim. Kau tahu, Kasim juga punya masa depan yang cerah. Sebuah suara mencibir terdengar. Pada saat ini, bola api itu menghilang, pakaian Lu Chen masih utuh, dan dia muncul di depan semua orang sambil tersenyum. Semua orang terkejut dan tercengang. Itulah api sejati dari tingkat ke-9 alam Yuan sejati. Bahkan jika seorang prajurit dengan tingkat yang sama terkena api itu, ia akan terbakar dengan parah. Lu Chen baik-baik saja, dia sekuat monster. Yang kuat selalu diterima. Di antara kerumunan, beberapa gadis diam-diam jatuh hati pada Lu Chen. Tentu saja, Waner dan Zhang Chengbin terkejut dan sangat gembira. Gunung Feixia, puncak tertinggi, diselimuti awan dan kabut, dan banyak sosok berdiri tegak di sana. Sepasang mata setajam kilat menembus awan dan menatap Lu Chen. Kerajaan anak ini tidak tinggi, tetapi kekuatannya luar biasa. Dia tidak takut pada api sungguhan. Dia benar-benar jenius. Sebuah suara tua terdengar dan berkata perlahan, "Penatua Pan, mengapa kau mengatakan anak ini sia-sia? Anak ini tidak punya bakat dan garis keturunan bela dirinya tanpa pangkat. Biasanya, dia tidak ada bedanya dengan sampah. Konon, dantian dan garis keturunan bela dirinya hancur, tetapi tidak sepenuhnya. Kultivasinya masih terpelihara. Kekuatan tempurnya cukup mengerikan, tetapi aku ingin tahu apakah dia bisa berkembang di masa mendatang." Suara pancunyan yang tidak pasti terdengar dari awan. Anak ini memiliki kekuatan untuk melawan alam Yuan sejati tingkat ke-9, dan dapat memasuki gerbang dalam. Orang lain angkat bicara. Begitu kata-kata itu diucapkan, terjadi keheningan sejenak di awan dan kabut, yang berarti ada yang tidak setuju. "Serahkan saja padaku." Suara perempuan yang memikat memecah keheningan, dan ada sedikit kegembiraan dalam nadanya. "Semuanya, silakan ikuti aku menuruni gunung. Aku ingin menyambut murid sejatiku dengan cara yang paling agung." Setelah berkata demikian, banyak sosok keluar dari balik awan dan kabut dan bergegas menuruni gunung. Pada saat ini, Lai Ren juga tercengang melihat Lu Chen baik-baik saja, dan bahkan lidahnya terikat, kamu. Bagaimana rasanya terbakar api sungguhan? Sakitkah? Enakkah? Lu Chen terkekeh dan langsung membalas ucapan sarkastis Lai Ren sebelumnya. "Itu kamu berhasil. Kamu benar-benar orang jahat, kamu benar-benar menggunakan api sungguhan untuk membakar bagian tubuhku yang vital dan membuatku punah." Lai Ren tersedak cukup lama sebelum lidahnya kembali normal. Kemudian dia menunjuk Lu Chen, gemetar karena marah. "Jangan memfitnahku, kau dan aku berada di level yang sama. Aku bahkan belum memurnikan api sejati. Bagaimana aku bisa membakarmu dengan api sejati?" Lu Chen menolak untuk mengakuinya, dia tidak akan pernah mengakuinya, bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Dia tidak akan menyerah sampai dia membuat bajingan ini tertekan sampai mati. "Kau bohong, kau pasti menggunakan api sungguhan. Kalau tidak, mengapa kau tidak terluka sama sekali saat terbakar oleh api sungguhan?" Lai Ren meraung marah. "Ini," Lu Chen menyentuh hidungnya dan terkekeh, "aku bilang aku terlahir tidak takut api, kau percaya?" "Aku tidak percaya padamu." Lai Ren sangat marah hingga tidak dapat menahannya lagi dan berteriak pada Lai Xiang, "Kakak, bunuh dia, bantu aku membunuhnya." "Terlalu berisik, seseorang di gunung telah memperhatikan tempat ini. Tidak nyaman bagiku untuk melawannya lagi." Lai Xiang memeluk Lai Ren dan berbisik, "Daftar dulu, baru pergi sembuhkan lukamu. Aku pasti akan mencari kesempatan untuk membunuh orang ini. Aku datang ke Feixiamen untuk menjemput gadis-gadis, tetapi sekarang aku seorang Kasim, mengapa aku harus bergabung dengan sekte? Aku ingin pulang dan mencari ayahku untuk menyembuhkanku." Lai Ren menjadi marah, menatap Lu Chen dengan penuh kebencian, menggertakkan giginya, "Saudaraku, jangan bunuh dia, itu terlalu mudah baginya, aku tidak akan mampu menahan amarah ini."
Tangkap dia dan serahkan padaku, aku akan mengebiri dan menyiksanya, aku akan membuatnya menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Setelah berkata demikian, Lai Ren terlatih-tatih dan pergi. Aku adalah murid dalam sekte Feixia, Lai Xiang. Wajah Lai Xiang berubah muram dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Alasan mengapa dia tidak menyerang lagi terutama karena pihak lain terlalu jahat. Kekuatannya tidak hanya setara dengan miliknya, tetapi dia bahkan tidak takut pada api sungguhan. Sungguh mesum, untuk sesaat, dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Lu Chen. Jika dia terus bertarung, itu hanya akan membuat petinggi sekte Feixia, atau bahkan master sekte, waspada. Saat itu akan cukup merepotkan. Gerbang Feixia tidak dimiliki oleh keluarganya. Jika para tetua mengetahui bahwa saudaranya yang membuat masalah, mereka tidak akan pernah melindunginya. Apakah dia tidak tahu seperti apa orangnya adik laki-lakinya? Ada seorang gadis cantik di sebelah orang lainnya. Mengingat sifat kakaknya yang tidak patuh hukum, kemungkinan besar dia akan menerkam dan menganiayanya. Saya orang yang bertanggung jawab atas pendaftaran. Semua murid baru harus melalui tinjauan saya. Lai Xiang terus menatap Lu Chen dengan mata pembunuh dan bertanya, kamu di sini untuk mendaftar keanggotaan, kan? Siapa namamu? Apakah kamu punya kartu anggota? Namaku Lu Chen. Lu Chen menatap Lai Xiang tanpa rasa takut dan perlahan mengeluarkan kartu masuk yang ditinggalkan Pan Qingyan untuknya. Lai Xiang mengambil kartu masuk dan melihatnya, lalu terdengar suara menghina dari sudut mulutnya, jadi kamu dari kota Suangmu. Kota kecil itu energi spiritualnya langka dan feng shui-nya buruk, dan hanya menghasilkan sampah seni bela diri. Asalmu dari mana? Lu Chen bertanya balik. Saya seorang bangsawan asli Dengzhou. Saya tidak sebanding dengan orang desa sepertimu. Lai Xiang berdiri dengan gagah, seakan-akan dirinya lebih unggul dari orang lain, tetapi dalam sekejap ia menarik banyak kebencian terhadap dirinya sendiri. Ada ratusan murid baru di sini, kebanyakan dari mereka bukan dari kota Dengzhou. Seperti Lu Chen, mereka semua berasal dari berbagai kota kecil. Ejekan Lai Xiang terhadap Lu Chen sebagai orang desa juga merupakan sindiran terhadap mereka. Akan aneh jika mereka tidak membenci Lai Xiang. Baru saja, saya bertemu dengan orang lokal dari Dengzhou. Karakternya benar-benar haha. Lu Chen terus menatap Lai Xiang dan mencibir, pria itu dulunya sedikit cabul, dan sekarang dia menjadi kasim kecil. Dia begitu luar biasa sehingga orang desa sepertiku tidak dapat dibandingkan dengannya. 34 bab 34 Bagaimana Anda melakukannya? Hahaha, sarkasme Lu Chen sangat tepat sasaran, hingga penonton tertawa terbahak-bahak. Anda, Lai Xiang, membanggakan betapa mulianya penduduk setempat saat Anda mengunjungi mereka, bukan? Tetapi saudaramu orang lokal, dia jahat dan penuh nafsu, benar-benar orang rendahan, dan tidak ada sangkut pautnya dengan urusan bangsawan. Lai Xiang, apakah kamu menamparkan dirimu sendiri, atau kamu ditampar oleh Lu Chen? Lai Xiang hampir mati tercekik oleh kata-kata Lu Chen, dan ketika dia melihat ratusan murid baru tertawa bersama, dia hampir mati karena marah. Kalau dalam keadaan normal, dia pasti sudah terkena serangan lebih awal dan sudah pasti harus dioperasi. Tetapi saat ini ada orang di gunung yang sedang mengawasi tempat ini, jadi dia tidak berani bertindak gegabah. Lidahmu tajam sekali, aku ingin tahu berapa lama kau bisa bertahan. Lai Xiang mendengus marah, berbalik dan berjalan menuju kantor pendaftaran, dan melemparkan kartu masuk Lu Chen ke murid luar yang bertanggung jawab atas pendaftaran, lakukan untuk anak ini terlebih dahulu, dan periksa dia dengan saksama. Jika Anda menemukan masalah, batalkan kualifikasi masuknya. Apakah kamu akan membalas dendam secepat ini? Lu Chen berjalan mendekat dan berkata dengan ringan. Lalu kenapa? Gigit aku. Lai Xiang mendongakkan kepalanya dan tertawa, merasa amat bahagia. Dia dicekik oleh Lu Chen berkali-kali hingga dia hampir sakit karena tersedak. Begitu sulitnya membuat Lu Chen menderita kerugian, bagaimana mungkin dia tidak bahagia? Ah! Teriakan melengking menggema di langit dan bumi. Pah, baunya busuk sekali. Orang ini pasti sudah separah apa sampai dagingnya bau sekali. Lu Chen meludahkan sepotong besar daging manusia dari mulutnya, lalu mengambil kantung air, berkumur-kumur dengan air, dan mencibir dengan jijik. Baru saja Lai Xiang bersikap sombong dan lengah, sehingga memberi kesempatan pada Lu Chen. Lu Chen juga cukup kejam. Dia menggigit lengan Lai Xiang secara langsung, menggigit sepotong besar kulit dan daging. Suasana hening di tempat kejadian dan semua orang tercengang. Apa yang sedang dilakukan Lu Chen? Jika terjadi perselisihan, mereka akan mulai menggigit. Bisakah kamu tidak bersikap begitu menakutkan? Lu Chen, kamu mencari kematian. Lai Xiang sangat marah seperti guntur, auranya terbuka penuh, energi sejatinya mengamuk, dan aura pembunuh yang kuat menyelimuti seluruh tubuhnya, seperti binatang buas yang siap meledak. Mencari kematian, benarkah? Kau jelas-jelas memintaku untuk menggigitmu, bagaimana mungkin aku tidak berani menggigitmu? Lu Chen merentangkan tangannya dengan ekspresi polos di wajahnya, ada ratusan orang di sini yang mendengar apa yang kamu katakan, dan mereka dapat bersaksi untukku.
Demi nyawaku, aku jamin aku pasti mendengar Lai Xiang menyuruh Lu Chen menggigitnya. Zhang Chengbin keluar untuk bersaksi dengan ekspresi serius. Aku juga mendengarnya, Lai Xiang mengatakannya. Waner juga keluar dan berbicara. Kemudian, ratusan orang di tempat kejadian memberikan kesaksian, dan semuanya mendukung Lu Chen. Lu Chen berani dan kuat, dan dia juga pendatang baru di Sekte Feixia, jadi dia secara alami disambut oleh orang-orang ini. Ya, saya mendengarkan dengan seksama, saudara Lai Xiang mengatakan demikian. Saya juga, aku tidak percaya bahwa kakak senior Lai Xiang benar-benar memiliki hobi yang aneh, meminta orang lain menggigit diri mereka sendiri. Aku yakin. Saudara Lai Xiang, apakah kamu ingin menggigit lebih banyak? Aku juga bisa menggigit. Suara-suara terdengar dari kerumunan. Saya tidak tahu apakah ini sebuah kesaksian atau ejekan. Bagaimanapun, Lai Xiang telah menyinggung hampir semua orang dengan mengejek Lu Chen sebelumnya. Kini konsekuensinya telah tiba, ratusan orang berbicara kepadanya satu demi satu, membuatnya menangis. Dia tidak bisa marah meskipun dia ingin. Para pendatang baru ini adalah darah baru Sekte Feixia. Dia tidak bisa membunuh mereka semua, kan? Adapun si penghasut Lu Chen, dialah yang paling dibenci. Dia ingin memakan dagingnya, meminum darahnya, mengulitinya, dan mengulitinya. Namun, tidak peduli betapapun ia membencinya, Lai Xiang akhirnya menanggungnya. Apakah kamu bercanda? Lu Chen mampu melawannya, jadi apa gunanya dia mengambil tindakan lagi? Saudara Lai Xiang, ada suatu situasi. Seorang murid sekte luar di kantor pendaftaran mengangkat kartu masuk Lu Chen dan berkata, Lu Chen, dari kota Suangmu, tidak memiliki bakat bintang, tidak memiliki peringkat dalam urat bela diri, dan saat ini berada di tingkat kedua dari alam esensi sejati. Kartu masuk memiliki batasan. Setelah menghapus batasan dengan alat khusus, Anda dapat menggunakan indera spiritual Anda untuk menjelajahi informasi di dalamnya. Informasi pribadi Lu Chen secara alami disimpan oleh Pan Qingyan. Tidak punya bakat bintang, Lai Xiang terkejut sekaligus gembira. Ia menyambar kartu masuk dan menggunakan indera spiritualnya untuk menyelidikinya sendiri. Setelah beberapa saat, ia tertawa terbahak-bahak dengan wajah gembira. Ternyata ia tidak punya bakat dan tidak punya urat nadi bela diri. Aku telah melihat banyak orang aneh, tetapi aku belum pernah melihat orang yang seaneh itu. Lai Xiang berbalik, menyipitkan matanya, dan menatap Lu Chen dengan jijik. Tuan Lu, kupikir kau seorang jenius bela diri, tetapi ternyata kau adalah pecundang bela diri. Seorang pecundang ingin bergabung dengan Sekte Feixia, sungguh angan-angan. Kerumunan itu terkejut dan terperanjat. Tidak berbakat sama sekali, bukankah itu berarti dia tidak punya dantian? Vena bela diri tidak memiliki pangkat. Apakah sangat rendah sehingga tidak dapat dinilai sebagai pangkat kuning? Memiliki vena bela diri sama dengan tidak memiliki vena bela diri. Bakatnya sangat buruk, mengapa kemampuan bertarungnya begitu kuat? Mungkin dia menumpuk sumber dayanya. Sayang sekali, kupikir dia seorang jenius. Siapa sangka? Ratusan anak muda, baik laki-laki maupun perempuan, berbisik-bisik dan berbicara satu sama lain. Namun, pada saat ini, beberapa gadis yang memiliki kesan baik terhadap Lu Chen merasa kecewa. Apa pedulimu jika aku monster atau pecundang? Aku punya kartu masuk Elder Pan. Beranikah kau melarangku masuk? Lu Chen menatap Lai Xiang seolah-olah dia orang bodoh. Orang bodoh ini bahkan tidak mengerti situasinya dan cepat atau lambat dia akan mati tanpa tahu bagaimana dia mati. Dia memenangkan kejuaraan dalam upacara penerimaan murid baru dan memiliki kemampuan untuk mengalahkan seorang pendekar di tingkat ke-6 alam esensi sejati. Siapa di antara tiga sekte seni bela diri utama yang tidak ingin menerimanya? Jika dia tidak datang untuk mencari ayahnya, dia tidak akan datang ke Dengzhou dan akan langsung pergi ke ibu kota bersama Zhu Feichen. Sekte Xuantian, tempat suci kultivasi dinasti Yongming, bukankah hebat? Ketika dia memilih Sekte Feixia, Tetua Pan sangat gembira seperti anak kecil dan sangat menyambutnya. Bagaimana mungkin Lai Xiang, seorang murid Sekte Dalam, berani menentang perintah Sekte? Dan ada Waner. Jika dia tidak mengizinkannya masuk, Waner pasti tidak akan mengizinkannya masuk. Nah, Pan Qingyan berkata bahwa Waner dan pemimpin sekte ditakdirkan untuk bersama. Jika Lai Xiang benar-benar berani berbuat seperti ini, pemimpinnya akan mematahkan tulangnya. Penatua Pan adalah Penatua Pan, dan aku adalah aku. Lai Xiang terkekeh dan berkata, Sekte Feixia punya aturan untuk menerima murid. Mereka yang bakatnya kurang dari 3 bintang tidak diperbolehkan bergabung. Aku mengikuti aturan itu, dan tidak seorang pun boleh melakukan apapun padaku. Faktanya, bahkan jika bakat Lu Chen memenuhi syarat, Lai Xiang akan menemukan alasan untuk menolak penerimaan Lu Chen. Selama Lu Chen tidak bisa memasuki sekte tersebut, dia bukanlah murid Sekte Feixia, dan Sekte Feixia tidak akan melindungi Lu Chen. Setelah Lu Chen meninggalkan tempat ini, Lai Xiang segera memanggil orang, menculik Lu Chen di jalan, dan menyerahkannya kepada saudaranya untuk membalas dendam. Berani sekali kau sampai-sampai kau tidak menganggapku serius, Pan Qingyan. Terdengar suara tegas. Ketika Lai Xiang mendengar ini, dia menjadi sangat takut.
Orang yang berbicara adalah Pan Qingyan. Bersama Pan Qingyan ada para pemimpin tingkat tinggi Sekte Feixia, diikuti beberapa pengikut sejati. Tenanglah, Tetua Pan. Lai Xiang berlutut dengan cepat, merasa sangat menyesal. Jika dia tahu Pan Qingyan akan turun, dia tidak akan pernah berani mengatakan apapun bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Wanita tua itu memiliki senioritas tinggi di Sekte Feixia dan memiliki temperamen yang buruk. Dia jelas bukan orang yang bisa dengan mudah diganggu. Selain itu, dia juga sangat tertekan. Secara historis, ketika orang baru melapor, mereka selalu disaring oleh murid-murid dalam, dan manajemen senior tidak pernah muncul. Tapi apa yang terjadi hari ini? Semua tetua keluar, bahkan murid sejati yang berlatih dalam pengasingan pun ikut keluar. Mungkinkah itu karena pertarungan antara dia dan Lu Chen? Penatua Pan, Lai Xiang hanya mengikuti aturan sekte dan dia tidak melakukan kesalahan apapun. Mengapa Anda begitu marah? Seorang tetua setengah baya berbicara untuk membela Lai Xiang. Penatua Fang, Anda tidak perlu melindungi Lai Xiang. Saya melihat semua yang dia lakukan dengan jelas dari gunung. Pan Qingyan mendengus dan berbicara terus terang, sama sekali tidak memberikan muka pada orang tua itu. Penatua Fang tidak mengatakan apa-apa lagi, tetapi ekspresinya tampak sangat jelek. Pada saat ini, seorang wanita mengenakan jubah langit biru dan pepohonan hijau keluar, berjalan melewati Lai Xiang, dan datang ke Lu Chen. Wanita itu tampak berusia sekitar 30 tahun, dengan dahi yang halus dan alis yang indah, secantik buah persik atau plum. Ada dua helai daun hijau tercetak di antara kedua alisnya, dan dia memancarkan pesona yang dewasa. Saya telah melihat banyak ahli bela diri hebat dalam hidup saya, tetapi hari ini saya masih merasa kagum. Kekuatan bertarung Anda begitu kuat sehingga Anda bahkan dapat menyamai lawan yang 7 tingkat lebih tinggi dari Anda. Bagaimana Anda melakukannya? 35 bab 35i keberatan. Lu Chen menatap wanita itu dengan tenang tanpa menjawab. Ada desas-desus bahwa pemimpin Sekte Feixia adalah seorang wanita. Dalam imajinasi Lu Chen, pemimpin wanita ini seharusnya adalah seorang wanita tua. Namun, wanita cantik di depannya jelas sedikit lebih muda, yang agak berbeda dari usia yang diharapkannya. Dia tidak mau mengatakan apapun sampai dia memastikan identitas wanita cantik ini. Lu Chen, dia adalah pemimpin sekte kita, Miao Yan. Pan Qingyan segera mengingatkan, murid Lu Chen, salam kepada Master Sekte. Setelah mendapat konfirmasi, Lu Chen menangkupkan tinjunya dan memberi hormat kepada Miao Yan dengan sopan. Kamu sangat curiga dan tidak ragu-ragu saat menyerang musuh. Kamu adalah karakter yang kejam. Miao Yan tersenyum lembut, memperlihatkan gigi mutiaranya, dan tampak secantik bunga yang sedang mekar. Lu Chen tidak tahu bagaimana menanggapinya. Jadi, diam saja. Penatua Pan berkata bahwa dantian dan urat bela dirimu telah dihancurkan oleh orang lain, dan bakatmu juga telah hancur, tetapi kekuatan bertarungmu sangat menakjubkan, sungguh tidak dapat dipahami. Miao Yan menatap Lu Chen dan berkata dengan tenang, tentu saja, setiap orang punya rahasianya sendiri. Aku tidak ingin bertanya tentang rahasiamu, jadi jangan khawatir. Terima kasih, Guru. Lu Chen berkata, diam-diam menghela napas lega. Jika pemimpin sekte benar-benar ingin menyelidiki rahasianya, dia harus membuat alasan untuk menutupinya. Berbohong sangat melelahkan, dan dia tidak ingin membuat begitu banyak kebohongan. Tapi ada satu hal yang harus saya konfirmasi. Apakah kamu masih bisa berlatih? Mampu. Menurutmu, butuh waktu berapa lama untuk bisa menembus level ketiga alam esensi sejati? Lu Chen tidak langsung menjawab pertanyaan ini. Sebaliknya, dia menatap Gunung Feixia, menghirup energi spiritual langit dan bumi dalam-dalam, lalu perlahan mengucapkan dua kata, 3 hari. 3 hari, semua orang tercengang. Jika pemimpin sekte tidak ada di sini, banyak orang akan menertawakannya. Siapakah yang percaya bahwa seseorang dapat menerobos alam kecil alam Zenyuan dalam 3 hari? Jika itu adalah ranah pemurnian tubuh, mungkin saja itu bisa terjadi. Namun, yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Lu Chen tidak ingin terlalu sombong dan hanya mengatakannya selama 3 hari. Energi spiritual Gunung Feixia berkali-kali lebih kaya daripada kota Suangmu. Lu Chen merasa bahwa begitu dia mempraktikkan teknik 9 naga kembali ke 1, dengan vena naga api, yang merupakan sumber makanan utama, dia mungkin dapat menerobos dalam 3 jam. 3 hari, aku akan mencatatnya. Miao Yan masih tersenyum. Dia mengalihkan pandangannya dan bertanya lagi, kamu telah membuat janji untuk bertarung dengan Jiang Yao dari Sekte Ziyun, tetapi kamu berada satu alam di belakangnya. Apakah kamu yakin bisa menerobos ke alam transformasi spiritual dalam waktu setengah tahun? Tidak, tapi aku yakin aku bisa mengalahkannya. Tatapan mata Lu Chen tampak tegas dan penuh percaya diri, seolah-olah dia sudah pasti menang. Ya, dia berlatih keterampilan tingkat tinggi, dan mendapat bantuan dari alkimia yang kuat. Selama ada cukup energi spiritual di Gunung Feixia, wilayah kekuasaannya pasti akan maju pesat dalam waktu setengah tahun. Bahkan jika seseorang tidak dapat menembus alam transformasi spiritual, kultivasinya di alam esensi sejati akan sangat tinggi.
Terlebih lagi, dia menggunakan keterampilan tempur tingkat surgawi, dengan berkah simbol kuno yang mendalam dan bantuan kekuatan jiwa yang kuat. Jika dia masih tidak bisa mengalahkan Jiang Yao, maka dia bisa melupakan seni bela diri. Jiang Yao adalah murid sejati Sekte Ziyun. Saat ini, ia berada di level kedua alam transformasi spiritual. Ia memiliki urat nadi bela diri yang menempati peringkat ke-17 di peringkat panggung misterius. Kekuatan tempurnya mengerikan, dan ia memiliki catatan mengalahkan musuh di atas levelnya sendiri. Tahun lalu, ia memenangkan tempat pertama dalam kompetisi murid sejati di antara 3 sekte bela diri utama. Kemampuan bertarungmu memang luar biasa, tetapi Jiang Yao juga luar biasa. Terlebih lagi, dia sudah berada satu tingkat di atasmu. Tidak peduli seberapa keras kamu berusaha, kamu tidak akan bisa mengejarnya. Bisakah kau menerobos dari alam esensi sejati tingkat kedua ke alam transformasi spiritual tingkat kedua dalam waktu setengah tahun? Anak muda, jangan bercita-cita terlalu tinggi. Selama kamu berlatih dengan rendah hati, cepat atau lambat kamu akan berhasil. Suara-suara terdengar dari antara para tetua. Jelaslah, para tetua yang berpengetahuan ini juga tidak optimis terhadap Lu Chen. Murid-murid yang lain bahkan lebih lagi, dan mereka semua mengira Lu Chen sedang berbicara dalam tidurnya. Miao Yan tampaknya tidak peduli dengan hal-hal ini dan tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, matanya melewati Lu Chen dan jatuh pada Waner. Kemarilah, Miao Yan tersenyum ramah dan melambai ke Waner. Waner bertemu dengan Master Sekte. Waner berjalan mendekat dan membungkuk. Aku akan memeriksa urat nadimu, jangan gugup. Miao Yan mengulurkan tangan gioknya dan dengan lembut menggenggamnya di pergelangan tangan Waner, dan indera spiritualnya mengikuti pergelangan tangan itu untuk menjelajah. Setelah beberapa saat, wajah cantik Miao Yan dipenuhi dengan kegembiraan. Itu memang urat nadi bela diri pohon spiritual, dan itu adalah yang tingkat atas. Itu adalah bibit yang sangat bagus dan dapat mewarisi warisanku. Master Sekte Miao memegang tangan Waner dan mengumumkan di depan umum, Xiao Wan dan aku ditakdirkan untuk bersama. Aku akan menerimanya sebagai muridku dan mengangkatnya menjadi murid sejati. Selamat, Master Sekte. Para tetua mengucapkan selamat serempak. Mereka telah mengetahui hal ini sejak lama, kalau tidak, mereka tidak akan turun gunung bersama Miao Yan untuk menyambut mereka. Vena bela diri Waner berasal dari pohon roh tingkat surgawi, yang memiliki asal-usul yang sama dengan vena bela diri Master Sekte, dan keduanya merupakan vena bela diri yang sangat langka. Dapat dikatakan bahwa Waner adalah satu-satunya kandidat yang akan mewarisi ajaran sejati dari guru sekte. Akan aneh jika guru sekte tidak menerima Waner sebagai muridnya. Murid-murid yang lain mengikuti dan memberi selamat kepadanya, tetapi mereka masih belum mendapat informasi lengkap dan sangat terkejut. Terutama ratusan pendatang baru, mereka benar-benar bingung, dan pada saat yang sama mereka sangat iri pada Waner. Ketika orang baru masuk ke dalam sekte, mereka biasanya masuk ke sekte luar dan menjadi murid luar. Hanya setelah tingkat kultivasi Anda meningkat, Anda dapat memasuki gerbang dalam. Hanya ketika seseorang mencapai alam transformasi spiritual, ia dapat memenuhi syarat untuk menjadi murid sejati. Faktanya, kebanyakan orang tetap menjadi murid luar sepanjang hidup mereka. Terlalu sulit untuk memasuki sekte dalam, apalagi menjadi murid sejati. Waner menjadi murid sejati segera setelah dia memasuki sekte, dan dia mencapai puncak dalam satu langkah. Belum lagi para pendatang baru, bahkan Lai Xiang pun merasa iri. Bagaimana dengan Tuan Muda? Waner tidak menunjukkan ekspresi senang, tetapi menatap Lu Chen. Miao Yan tersenyum dan berkata, dia pasti akan bergabung dengan sekte kita, tetapi situasinya kontroversial. Mari kita bagi dia menurut wilayah kekuasaannya. Dengan wilayah kekuasaannya saat ini, dia harus bergabung dengan sekte luar. Kalau begitu Waner tidak bisa menjadi murid sejati. Waner harus melayani Tuan Muda di sekte luar. Waner segera menggelengkan kepalanya. Dia akan pergi kemanapun Lu Chen berada, kalau tidak, tidak ada gunanya mengikuti jalan seni bela diri. Ini, Miao Yan tertawa terbahak-bahak. Dia tahu Waner adalah pembantu Lu Chen, tetapi dia tidak menyangka bahwa Waner begitu setia kepada tuannya. Demi melayani Lu Chen, dia bahkan mengorbankan masa depannya yang cerah. Namun, karakter seperti ini juga langka. Saya telah memutuskan untuk membuat pengecualian dan menerima Lu Chen sebagai murid sejati, menjadi murid tetua Pan. Miao Yan mengumumkan keputusan mengejutkan lainnya tanpa ragu-ragu. Suasana memanas. Banyak orang merasa tidak puas, tetapi mereka tidak berani mengungkapkannya. Jika Lu Chen memasuki gerbang dalam, mungkin tidak ada yang perlu dikatakan, karena kekuatan bertarungnya ada di sana. Namun, ada banyak syarat untuk menjadi murid sejati. Syarat sulit pertama adalah mencapai alam transformasi spiritual. Kamu, Lu Chen, hanya berada di tingkat kedua alam esensi sejati. Kamu tidak memenuhi syarat. Semua mata tertuju pada Lu Chen. Ada rasa iri, cemburu, marah, dan ejekan. Ada satu orang yang penampilannya berbeda dari yang lain, dan dia adalah Lai Xiang. Lai Xiang sangat marah hingga tubuhnya gemetar. Dia sangat tidak rela, tetapi juga sangat takut.
Sekarang Lu Chen telah menjadi murid sejati, dia hampir tidak bisa melindungi dirinya sendiri, apalagi membalaskan dendam saudaranya. Lu Chen dapat menggunakan statusnya untuk menghancurkannya kapan saja, dan dia akan mempersulitnya setiap hari. Dia takut dia tidak bisa tinggal di Fake Xiamen lebih lama lagi. Akan tetapi, semua tetua tidak menunjukkan ekspresi apapun dan tidak ada seorang pun yang menyatakan keberatan. Para tetua tahu betul karakter pemimpin sekte. Begitu pemimpin sekte memutuskan untuk melakukan sesuatu, tidak ada yang bisa membujuknya. Setelah pemimpin sekte memutuskan Waner, dia akan tetap bersamanya dengan cara apapun. Saya keberatan. 36 bab 36, langkah ringan. Ref. Table of Contents. Google. Next. Mata semua orang terfokus pada orang yang menentangnya, dan orang itu ternyata adalah Lu Chen. Semua orang bingung dan tidak tahu harus berkata apa kepada Lu Chen. Tidak ada yang keberatan, tapi kamu, Lu Chen, sendiri yang keberatan. Apakah ada yang salah dengan otakmu? Itu adalah murid sejati, yang setara dengan memasuki jajaran atas sekte Fake Xia. Kamu memiliki status yang luar biasa, dan ada seorang tetua yang bersedia mengajarimu semua yang dia ketahui. Bukankah itu hebat? Tidak harum. Bagi Lu Chen, ini jelas tidak baik. Dia berbeda dari Waner, situasi Waner istimewa. Lihatlah para murid sejati di belakang para tetua. Masing-masing dari mereka memiliki aura yang menakutkan dan berada di alam transformasi spiritual. Jika dia menyelinap masuk seperti ini, apakah dia akan mampu mengangkat kepalanya tinggi-tinggi di masa depan? Wilayah kekuasaan dan kekuatan bertarungnya tidak sebaik yang lain. Dia jelas tidak ingin bergaul dengan para pengikut sejati itu. Hidup seperti itu akan sangat melelahkan. Kedatangannya ke Fake Xiamen hanya sekadar transisi, mengapa ia harus bersusah payah? Saya benar-benar tidak ingin menjadi murid sejati. Tidak seorang pun dapat menolak keputusanku. Miao Yan mengerutkan kening dan berbicara dengan suara rendah, tetapi suaranya penuh dengan dominasi. Guru, saya menghargai kebaikan Anda. Gelar murid sejati tidaklah tepat, tetapi saya tidak ingin menjadi murid sejati. Saya harap Anda tidak memaksa saya. Lu Chen berkata dengan tegas, lalu berbalik dan berkata kepada Waner, kamu bisa pergi bersama Master Sekte, kamu tidak perlu melayaniku. Tuan muda tidak menginginkan Waner lagi. Waner merasa cemas. Di jalan seni bela diri, Anda harus berjuang setiap hari dan setiap malam. Jika Anda tidak meletakkan dasar yang kuat saat masih muda, Anda tidak akan melangkah jauh di masa depan. Kata Lu Chen, seni bela diri tidak penting. Waner hanya ingin mengikuti tuan muda dan melayaninya. Waner berkata cepat, gadis bodoh, kau harus berlatih dengan Master Sekte dan meningkatkan kultivasimu. Kalau tidak, kau tidak akan bisa mengikuti langkahku. Bagaimana kau bisa mengikutiku? Lu Chen tersenyum dan menusuk dahi Waner dengan jarinya. Waner tahu, Waner cerdas dan langsung mengerti apa yang dimaksud Lu Chen. Jika dia ingin mendampingi Lu Chen di jalur seni bela diri, dia harus menjadi lebih kuat, jika tidak, dia bahkan tidak akan memenuhi syarat untuk melayani Lu Chen. Tuan, Waner punya permintaan. Waner menoleh pada Miao Yan dan membungkuk lagi. Saya mengerti, saya bisa memuaskan Anda. Miao Yan menatap Waner dan semakin menyukainya, seolah dia sedang menatap putrinya sendiri, matanya penuh dengan rasa sayang. Tentu saja, dia juga menebak apa yang ingin dilakukan Waner. Lu Chen, aku akan menarik kembali promosimu. Kamu harus masuk ke gerbang luar terlebih dahulu. Setelah Miao Yan mengatakan ini, banyak orang merasa lega. Lai Xiang bahkan lebih bersemangat. Bagus untuk pergi ke gerbang luar. Jika kamu pergi ke gerbang luar, aku akan membunuhmu. Namun para tetua merasa sedih. Pemimpin sekte itu selalu menepati janjinya dan sekali bicara, dia tidak akan menarik kembali ucapannya, bagaikan air yang tertumpah. Sekarang untuk Waner, haha. Semua aturan telah dilanggar dan semua air telah dikumpulkan. Saya ingin pergi ke gerbang dalam. Lu Chen melirik Lai Xiang yang masih berlutut di tanah, tidak berani bangun. Senyum muncul di sudut mulutnya. Lai Xiang, kamu sangat malas sampai-sampai kamu mengandalkanku. Cepat atau lambat, aku akan menghajarmu habis-habisan. Jangan senang karena aku tidak menerimamu sebagai murid sejati. Dengan kemampuan bertarungku, tidak akan menjadi masalah bagiku untuk memasuki sekte dalam. Dalam hal status, semua orang sama. Dalam hal kekuatan tempur, kita imbang sekarang, tetapi belum tentu demikian besok. Jika saatnya tiba, mari kita bermain bersama dan lihat apakah aku bisa membunuhmu. Mengizinkan, Miao Yan membuat keputusan akhir. Di tempat kejadian, banyak sekali mata yang tertuju pada Lu Chen, semuanya dipenuhi rasa iri. Banyak pemuda merasa sedih karena seorang pejuang harus tenggelam ke dalam tanah. Kurangnya bakat bukanlah hal yang terpenting. Kuncinya adalah bisa berlatih. Begitu Anda memasuki pintu, Anda akan memasuki pintu bagian dalam, dan titik awalnya sangat tinggi sehingga orang-orang akan iri dan membenci Anda. Beberapa gadis kembali menaruh perhatian pada Lu Chen. Dia sangat ahli dalam pertarungan, tetapi rendah hati.
Dia tidak menggunakan koneksi untuk menjadi murid sejati, dan hanya memilih murid dalam yang cocok dengannya. Tidak banyak pria seperti itu di dunia saat ini. Ada pula murid sejati yang sombong dan tak kuasa menahan diri untuk tidak mendongak dan menatap Lu Chen dengan penuh rasa hormat. Alasannya sederhana, jika Lu Chen menjadi murid sejati mereka, dia akan dipandang rendah dan dibenci oleh mereka. Kalau kekuatanmu tidak sesuai dengan kemampuanmu, kamu hanya akan meminta penghinaan dengan masuk ke dalam lingkaran ini. Namun Lu Chen tidak melakukan hal itu, jadi dia secara alami memperoleh dukungan dari banyak murid sejati. Setelah itu, Miao Yan mengajak Wanner pergi, mengobrol sambil berjalan. Tuan muda Anda sangat cerdas. Ya, Tuan muda memang sangat cerdas sejak dia masih kecil. Kamu juga tidak buruk. Wanner bahkan tidak sepersepuluh dari Tuan muda. Petik 2. Master Sekte dan Wanner berangsur-angsur pergi, dan semua orang berangsur-angsur pulih. Jangan dilihat lagi, lakukan saja apa yang perlu kamu lakukan. Proses induksi untuk anggota baru terus berlanjut. Pan Qingyan berteriak, lalu bersandar pada tongkatnya dan melihat sekeliling. Lai Xiang adalah satu-satunya murid sekte dalam yang tersisa, jadi dia berkata, Lai Xiang, kamu tangani formalitas untuk Lu Chen, lalu pimpin Lu Chen ke sekte dalam, atur akomodasi untuknya, dan berikan apa yang dia butuhkan. Ya, Lai Xiang menanggapi, segera berdiri, secara pribadi membantu Lu Chen mendaftar, dan juga menyiapkan kartu giok identitas Lu Chen. Terima kasih, Tetua Pan. Lu Chen mengucapkan terima kasih padanya. Kamu punya janji untuk bertarung dengan Jiang Yao, jadi berlatihlah dengan baik di sekte dalam dan jangan melakukan hal-hal yang aneh. Pan Qingyan merasa bahwa Lu Chen memiliki kepribadian yang pemberontak, jadi dia dengan baik hati mengingatkannya. Anak muda harus punya disiplin. Lu Chen mengangguk dan pergi bersama Lai Xiang. Saat memasuki gerbang gunung, itu adalah gerbang luar. Energi spiritual surga dan bumi begitu melimpah, jauh lebih kaya daripada yang ada di luar. Lu Chen segera menyadari bahwa Sekte Feixia memiliki formasi yang dapat memenjarakan energi spiritual. Bagaimana, energi spiritual di sini jauh lebih kuat daripada negaramu, kan? Lai Xiang melirik Lu Chen dengan dingin dan berkata sambil mencibir. Ya, lebih banyak orang bodoh. Lu Chen bahkan tidak memikirkannya dan langsung menjawabnya. Lai Xiang tersedak dan hampir mati. Dia tidak tahu bagaimana melawan, jadi dia hanya bisa memimpin jalan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Gerbang luarnya sangat besar, dan dibutuhkan 300 mil untuk berjalan dari gerbang luar ke gerbang dalam. Keduanya telah mengolah diri dan berlari secepat angin. Namun, saat mereka berlari, mereka berdua diam-diam bersaing satu sama lain. Kecepatan tidak ada hubungannya dengan kekuatan, tetapi ada hubungannya dengan wilayah. Tingkatan Lai Xiang jauh lebih tinggi dari Lu Chen, jadi kecepatan larinya secara alami jauh lebih cepat dari Lu Chen. Dalam 100 mil pertama, Lai Xiang langsung meninggalkan Lu Chen sejauh lebih dari 100 blok, dan sesekali berlari kembali untuk menertawakannya. Hei, kamu belum makan, kenapa larinya makin lama makin lambat? Kau cukup jago bertarung, ya, kenapa kau tidak bisa lari? Aku tidak berlari secepat itu, mengapa kamu tidak bisa mengejarku? Ikutlah aku, dasar pengecut. Ikutlah aku sekarang. Sarkasme Lai Xiang membuat Lu Chen sangat marah. Sambil berlari, Lu Chen mencari ingatannya untuk melihat apakah ada cara untuk meningkatkan kecepatannya. Akhirnya saya menemukan langkah kaki yang tidak lengkap, langkah kontrol cahaya. Gerakan kaki ini memiliki tingkat yang sangat tinggi dan termasuk dalam tingkat menengah tingkat surgawi. Meskipun bagian kedua hilang, penggunaan bagian pertama tidak terpengaruh. Lu Chen segera mengalihkan perhatiannya ke teknik langkah pengendalian cahaya, memasukkan energi sejatinya ke meridian langkah demi langkah, secara bertahap membuka beberapa titik akupuntur utama, dan kecepatan larinya secara bertahap meningkat. Pada awalnya, kecepatan Lu Chen secepat anak panah, mengejar Lai Xiang, dan hanya berjarak beberapa mil dari Lai Xiang. Ketika mereka berlari sejauh 200 mil, kecepatan Lu Chen secepat angin, dan dia berjalan berdampingan dengan Lai Xiang. Apa kamu sedang memakai narkoba? Kenapa kamu jadi lebih cepat? Lai Xiang terkejut dan hampir tidak mempercayai apa yang dilihatnya, tetapi tidak peduli seberapa cepat dia melaju, Lu Chen selalu dapat mengimbanginya. Aku minum pil penangkal petir, kau percaya? Lu Chen berkata dengan tenang. Jika kau cukup berani, kau bisa bertaruh denganku tentang siapa yang bisa mencapai gerbang dalam terlebih dahulu. Lai Xiang mendengus dingin dan membujuk Lu Chen untuk berjudi. Dia 7 alam kecil lebih tinggi dari Lu Chen, dan kecepatannya benar-benar mengalahkan Lu Chen. Lu Chen tiba-tiba berlari begitu cepat, tidak diragukan lagi dia telah mengonsumsi obat-obatan, tetapi itu jelas bukan pil petir. Dia belum pernah mendengar pil seperti itu. Lu Chen pasti berbicara omong kosong. Namun, pil apapun yang meningkatkan kekuatan atau kecepatan hanya bersifat sementara dan terbatas waktu. Pil jenis ini tidak dapat diminum terus-menerus. Anda perlu beristirahat sejenak setelah setiap kali minum. Mengonsumsinya lagi tidak akan memberikan efek apapun.
Dia benar-benar percaya bahwa Lu Chen meminum pil untuk mempercepat lajunya, tetapi itu hanyalah pamer sementara dan dia ditakdirkan untuk tidak berlari lama-lama. Apa taruhannya? Bertaruh pada kehidupan. 37 Bab 37 Ishirai. Berjudi dengan hidupmu. Lu Chen tertawa meremehkan. Lai Xiang memang idiot. Bukan hanya dia idiot, dia juga menganggap orang lain idiot. Siapapun yang kalah, mereka tidak akan menyerahkan nyawanya. Lai Xiang tidak bisa melakukannya, dan Lu Chen juga tidak bisa melakukannya, jadi siapapun yang menghubungkannya adalah orang bodoh. Taruhan ini sepenuhnya tidak masuk akal. Tidak tertarik, hidupmu tidak ada artinya. Lu Chen hanya menggelengkan kepalanya dan mengatakan sesuatu kembali. Lai Xiang hampir mati lemas lagi. Hidupku tidak berharga, jadi apakah hidupmu berharga? Atau, siapapun yang kalah akan berlutut dan memanggilku ayah. Lai Xiang tiba-tiba punya ide. Tidak tertarik, aku tidak punya anak yang tidak berbakti. Lu Chen masih menggelengkan kepalanya dan terus mengkritik. Anda, Lai Xiang kembali tercekik dan terdiam. Lu Chen benar-benar bajingan. Pada saat itu, dia ingin sekali mencekik Lu Chen sampai mati, tetapi akhirnya dia menahannya. Dia tidak bisa membunuh Lu Chen sekarang, jadi dia harus mencari waktu untuk melakukannya. Bagaimana kalau begini? Mari kita bersikap realistis dan bertaruh pada 100 pil Zhen Yuan tingkat menengah. Lai Xiang tidak menyerah dan terus membujuk Lu Chen untuk ikut bermain. Aku tidak tertarik. Aku sudah bosan memakan Zhen Yuan dan yang bermutu tinggi, apalagi yang bermutu menengah. Levelmu terlalu rendah. Lu Chen berkata sambil tersenyum. Anda tidak bertaruh pada apapun, karena Anda tahu Anda akan kalah. Lai Xiang terkekeh, semakin yakin bahwa Lu Chen sedang menggunakan narkoba dan tidak akan mampu bertahan lama. Bodoh, biar aku yang mengajarimu. Kalau kamu mau menarik orang untuk ikut bermain, kamu harus punya hadiah yang menarik. Kalau tidak, siapa yang akan peduli padamu? Melihat Lai Xiang begitu bodoh dan tidak mau bermain, Lu Chen khawatir padanya, jadi dia harus mengajarinya cara bermain game selangkah demi selangkah. Jika kamu punya harta karun, keluarkan dan biarkan aku melihatnya. Jika aku tertarik, aku akan bertaruh denganmu. Kamu ingin memenangkan harta karun itu dariku. Mata Lai Xiang berbinar, tetapi dia tidak peduli. Selama Lu Chen bersedia bertaruh, dia akan menang. Lai Xiang mengeluarkan batu susu seukuran kepalan tangan yang penuh dengan energi spiritual. Ternyata itu adalah batu spiritual. Batu roh tingkat rendah, 10 kg. Lai Xiang menyipitkan matanya ke arah Lu Chen dan berkata dengan puas, dasar orang desa, kamu belum pernah melihat batu roh, kan? Kali ini, Lu Chen tidak menyalahkan Lai Xiang, karena dia sedang berpikir untuk menghitung berapa banyak pil energi spiritual yang bisa dia saring dengan 10 kg batu roh. Aku yakin, Lu Chen mengangguk, bagaimana dengan taruhanmu? Lai Xiang bertanya, saya tidak punya harta. Lu Chen mengangkat bahu, dia memang tidak punya barang bagus, tapi dia tahu bahwa Lai Xiang tidak peduli dengan barang-barangnya. Tidak punya harta karun, kalau kalah, berarti kamu kehilangan lengan. Tentu saja, Lai Xiang tidak peduli dengan hal-hal ini, tetapi ingin menyakiti Lu Chen. Selama Lu Chen kehilangan satu lengan, kekuatan tempur Lu Chen akan menurun drastis. Kemudian dia bisa bermain dengan Lu Chen sesuka hatinya dan membalas dendam saudaranya kapan saja dan di mana saja. Jika Lu Chen tidak menepati janjinya, dia akan langsung menyebarkan masalah tersebut, merusak reputasi Lu Chen, dan memaksa manajemen puncak Fake Xiamen memecat Lu Chen. Tidak masalah, Lu Chen tertawa terbahak-bahak. Wah, orang ini akhirnya ikut bermain. Lai Xiang juga tertawa, wah, orang ini akhirnya bergabung dalam permainan. Keduanya menyuntikkan pikiran jiwa ke dalam kartu giok identitas masing-masing. Pikiran jiwa itu berisi semua informasi tentang permainan judi. Jika pihak lain kalah dan bertindak seperti penjahat, mereka dapat mempublikasikan pikiran jiwa pihak lain, yang menyebabkan kerusakan besar pada reputasi pihak lain. Saat ini, jaraknya masih 100 mil dari gerbang dalam. Larilah pelan-pelan saja, aku akan menunggumu di gerbang dalam. Lai Xiang sedang dalam suasana hati yang baik. Dia berlari dengan kecepatan penuh dan secepat angin, meninggalkan Lu Chen beberapa mil di belakang. Haha, Lu Chen pasti kalah. Tidak peduli apakah Lu Chen mematahkan lengannya sendiri atau mengingkari janjinya, hasil akhirnya akan sama saja, kematian. Kamu terlalu muda untuk bertarung denganku. Semakin Lai Xiang memikirkannya, semakin bahagia dirinya. Ia tertawa terbahak-bahak sambil berlari. Kamu berbicara sendiri dan tertawa sendiri. Apakah ada yang salah denganmu? Sebuah suara tiba-tiba meledak di telinga Lai Xiang. Lai Xiang terkejut dan berbalik untuk melihat bahwa itu adalah Lu Chen. Lu Chen telah menyusulnya dan berdiri bahu-membahu dengannya, menatapnya seolah-olah dia seorang idiot. Anda, Lai Xiang tersedak beberapa saat dan bertanya dengan bingung, obat apa yang kamu minum? Sudah lama sekali, dan kamu masih bisa berlari secepat ini. Pil penangkal petir yang bekerja lama, dapat bekerja dengan mudah selama beberapa jam tidak menjadi masalah. Lu Chen tersenyum tipis, dengan ejekan terlihat jelas di sudut mulutnya. Hancurkan saja, dan lihat saja bagaimana kau mati.
Lai Xiang tentu saja tidak mempercayainya. Tidak peduli seberapa kuat ramuan yang diminum Lu Chen tidak akan bisa berlari jauh dalam waktu setengah batang dupa. Larilah pelan-pelan saja, aku akan menunggumu di gerbang dalam. Lu Chen membalas kata-kata Lai Xiang persis seperti apa yang telah dikatakan. Setelah mengatakan itu, Lu Chen mempercepat langkahnya dan melesat pergi seperti kilatan petir, dan sosoknya dengan cepat menghilang dari pandangan Lai Xiang. Langkah pengendalian cahaya surgawi tingkat menengah memang merupakan hal yang baik. Semakin mahir Lu Chen mengendalikan langkah cahaya, semakin cepat pula dia jadinya. Sayangnya, wilayah kekuasaan Lu Chen terbatas, dan dia hanya dapat mengerahkan 1/10.000 kekuatan langkah pengendalian cahaya. Jika alam Lu Chen cukup kuat dan dia dapat menggunakan langkah pengendalian cahaya hingga batasnya, kecepatannya akan secepat cahaya dan dia dapat menempuh jarak 1.000.000 mil dalam satu langkah. Berapa lama kau bisa terus berpura-pura di hadapanku? Saat efek obatmu hilang, aku akan melihat bagaimana kau mati. Lai Xiang tidak berpikir demikian. Ia yakin Lu Chen tidak akan bisa berlari lama. Ia akan mengejar Lu Chen yang berlari semakin lambat. Saat itulah gilirannya untuk menunjukkan bakatnya. Ia bisa menamparkan wajah Lu Chen sesuka hatinya. Betapa kerennya. Setelah berlari sejauh 20 mil, masih belum ada tanda-tanda keberadaan Lu Chen. Ya, hampir sampai. Orang di depan tidak bisa lari lebih jauh lagi. Lai Xiang berpikir bahwa sekarang, efek obat pada Lu Chen seharusnya sudah hilang. Setelah berlari sejauh 20 mil, dia masih tidak melihat Lu Chen. Tidak apa-apa, masih ada waktu, orang itu pasti sudah sekarat di depan sana. Lai Xiang menghibur dirinya dengan cara ini. Setelah berlari 20 mil lagi, Lu Chen masih belum muncul. Konyol sekali, anak itu benar-benar bisa berlari, sungguh tidak masuk akal. Lai Xiang sedikit panik, 20 mil lagi berlalu, dan tidak ada seorang pun yang terlihat. Ini. Lai Xiang benar-benar panik. Apakah benar-benar ada pil petir yang bekerja lama di dunia ini? Ayahnya adalah pemilik aula alkimia agung dan juga seorang alkemis. Ia telah mengenal ramuan sejak ia masih kecil. Memang ada pil peningkat kecepatan, tetapi ia belum pernah mendengar tentang pil petir. Namun, satu-satunya penjelasan mengapa Lu Chen begitu ajaib adalah karena memang ada ramuan langka seperti itu. Ketika Lai Xiang berlari ke tempat tujuan dengan putus asa, Lu Chen telah duduk di gerbang, menunggu untuk waktu yang lama. Terlebih lagi, sebenarnya ada beberapa pengikut sekte dalam di gerbang sekte dalam, seolah-olah mereka juga sedang menunggu kedatangannya. Wajah Lai Xiang langsung menjadi gelap. Biasanya, hanya ada beberapa burung di sini, jadi mengapa begitu banyak orang tiba-tiba muncul? Maka Lai Xiang bertanya kepada penjaga gerbang, apa yang terjadi? Orang ini mengatakan bahwa dia bersaing dengan Anda dalam kecepatan, dan meminta saya untuk memberitahu semua orang agar datang dan menonton hasilnya. Murid penjaga gerbang menunjuk Lu Chen dan berkata, orang ini memiliki token giok sekte dalam, jadi dia memang murid sekte dalam yang baru. Dia bisa dipercaya, jadi aku membunyikan bel gerbang, dan banyak murid lainnya keluar. Anda, Lai Xiang sangat marah dan berkata, jika kamu, Lu Chen, menang, maka kamu menang. Aku hanya akan memberimu batu roh. Mengapa kau panggil semua pengikut batiniah? Apakah Anda ingin menonton acara saya? Kamu kalah. Lu Chen melirik Lai Xiang dan dengan senang hati mengambil alih pembicaraan. Sebelum Lai Xiang bisa menyelesaikan kata-katanya, Lu Chen mengambil alih pembicaraan, aku menang. Kemudian, Lu Chen mengulurkan tangannya dan berkata, kemarilah, si. 38 bab 38 adegan paling menakjubkan. Lai Xiang mengangkat tangannya dan melemparkan batu roh itu, hatinya terasa sakit sekali. Dia harus memberikannya padanya. Dengan begitu banyak orang yang hadir, dan token giok Lu Chen juga memiliki sebagian jiwanya, dia harus memberikannya kepadanya tidak peduli betapa menyakitkannya itu. Jika tidak, jika Lu Chen mengumumkan jiwa token giok itu ke publik, dia mungkin akan hancur. Orang-orang di bidang seni bela diri sangat menghargai reputasi. Tanpa kredibilitas, Anda tidak dapat bertahan hidup. Setelah mengambil batu roh, Lu Chen tertawa, lalu berdiri dan bekerja sama dengan Lai Xiang untuk menghapus pikiran jiwa pada token giok. Permainan judi telah berakhir, dan Lu Chen memperoleh 10 kg batu roh tingkat rendah. Dia dalam suasana hati yang baik dan berjalan ke gerbang dalam dengan gembira. Kakak, kamu benar-benar kalah. Kakak, kok kamu bisa kalah? Kakak, kamu benar-benar kalah. Murid-murid batin itu menyerbu maju dan mengelilingi Lai Xiang, sambil mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara bertubi-tubi. Lai Xiang memiliki bakat yang bagus dan hampir mencapai puncak tingkat ke-9 alam Yuan sejati, menempati peringkat 3 teratas dalam kekuatan sekte dalam. Jika tidak terjadi hal yang tidak terduga, dia akan memasuki alam transformasi spiritual setengah langkah dalam waktu 5 tahun dan menerobos alam transformasi spiritual dalam waktu 10 tahun, maka dia akan memenuhi syarat untuk menjadi murid sejati. Lai Xiang memiliki masa depan yang cerah dan sangat dihormati oleh para tetua sekte dalam. Para pengikut sekte dalam biasa cukup menghormatinya setiap hari. Namun, pada saat ini, para murid dalam ini semua bingung.
Bagaimana mungkin kakak senior Lai Xiang yang kuat bisa kalah dari murid baru? Melihat ke kiri dan ke kanan, Lu Chen tidak terlihat seperti orang yang memiliki tingkat kultivasi yang tinggi. Apa alasan kakak senior Lai Xiang harus kalah darinya? Wajah Lai Xiang menjadi gelap, dan dia langsung masuk ke gerbang dalam, terlalu malas untuk memperhatikan murid-murid lain yang kepo ini. Dia harus menenangkan Lu Chen sebelum dia bisa menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Pan Qingyan. Ada puluhan ribu rumah penginapan di gerbang bagian dalam, semuanya dibangun menghadap gunung. Semakin dekat ke gunung, semakin kaya energi spiritualnya. Ini tempatmu sekarang. Lai Xiang membawa Lu Chen berkeliling area akomodasi, lalu menemukan rumah tertua dan paling terpencil di kaki gunung dan memberikannya kepada Lu Chen. Di mana rumahmu? Lu Chen melirik Lai Xiang dengan tenang dan bertanya balik. Lai Xiang membalas dendam atas dendam pribadinya. Jelas ada beberapa kamar kosong di lereng bukit, tetapi dia menolak memberikan satu pun kepada Lu Chen. Sebaliknya, dia menemukan sebuah rumah tua di kaki gunung dengan lokasi terburuk dan energi spiritual paling sedikit. Lu Chen tidak kehilangan kesabarannya saat itu juga, yang menunjukkan bahwa dia memiliki pengendalian diri yang baik. Angkat kepala anjingmu dan lihat ke atas. Lai Xiang sangat bangga. Ia menunjuk ke arah lereng gunung dan berkata sambil tersenyum, lihat deretan rumah putih di depan. Rumah pertama dan terbesar di sebelah kiri adalah tempat tinggalku. Kamu pendatang baru, dan kamu telah menyinggung perasaanku. Aku tidak menemukan toilet untukmu, yang juga merupakan tanda kebaikanku. Kamu seharusnya merasa puas, tidakkah kamu mengerti? Tahan saja, saat kamu mencapai tingkat ke-9 alam esensi sejati, kamu akan memenuhi syarat untuk tinggal di sana. Lai Xiang menertawakan Lu Chen dengan gembira. Baginya, menyerang Lu Chen adalah semacam kesenangan. Dalam 3 hari saya akan pindah ke sana. Lu Chen memandang deretan rumah putih di lereng bukit dan berbicara dengan nada tegas. 3 hari, Lai Xiang tertegun sejenak, lalu dia tertawa terbahak-bahak hingga dia hampir tidak bisa berdiri tegak, dengan bakatmu, 30.000 hari sudah cukup. Bagaimana kalau kita bertaruh lagi? Lu Chen terkekeh dan mengundang Anda untuk bergabung dalam permainan. Lai Xiang, kamu diam-diam tidak mematuhi perintahku dan ingin mengolok-olokku, kan? Oke, mari kita bermain bersama dan lihat siapa yang paling bersenang-senang sampai akhir. Berjudi lagi, wajah Lai Xiang menjadi gelap dan dia menjadi waspada. Anak ini sangat jahat. Dia tidak hanya menyebabkan saudaranya menderita kerugian besar, dia juga menyebabkan banyak kerugian padanya. Dia harus memperlakukannya dengan hati-hati. Apakah menurutmu aku ini orang bodoh? Jika kau meminta pemimpin sekte untuk keluar, aku akan langsung kalah. Lai Xiang menggelengkan kepalanya berulang kali dan menolak untuk dibodohi oleh Lu Chen. Pemimpin sekte menerima pembantu Lu Chen dan memperlakukan Lu Chen dengan sangat baik. Sangat mungkin Lu Chen akan mengundang pemimpin sekte keluar. Jangan bergantung pada siapapun, hanya pada keberuntungan. Lu Chen mengalihkan pandangannya ke Lai Xiang, seolah-olah sedang melihat ikan di air, dan berkata sambil tersenyum, keberuntunganku selalu baik. Aku ingin tinggal di sana dalam waktu 3 hari, dan itu pasti akan menjadi kenyataan. Bertaruh pada keberuntunganmu, ya, aku bertaruh denganmu. Lai Xiang tertawa, Lu Chen tidak jahat, dia hanya punya masalah dengan otaknya. Energi spiritual di sana sangat kuat dan rumah-rumahnya penuh dengan orang. Siapa yang akan mengosongkan rumah untukmu, Lu Chen? Kecuali jika pemimpin sekte secara pribadi mengeluarkan perintah untuk memaksa orang tersebut menyerahkan rumah, mustahil bagi Anda untuk mendapatkan rumah itu meskipun Anda sangat beruntung. Apakah kamu punya batu roh? Lu Chen menatap Lai Xiang dan bertanya sambil tersenyum. Lai Xiang menarik napas dalam-dalam dan dengan tegas mengeluarkan sebuah batu roh, yang juga seukuran kepalan tangan dan beratnya 10 kg batu roh bermutu rendah. Lai Xiang menatap batu roh itu dengan ekspresi serius di wajahnya. Ayahnya telah menghabiskan banyak uang untuk mendapatkan 20 kg batu roh kelas rendah dari Cao Du, yang akan digunakannya untuk menerobos ke alam transformasi spiritual setengah langkah. Sebelumnya dia telah kehilangan 10 kg dan merasakan sakit yang luar biasa. Dia tidak berniat menggunakan sisa 10 kg sebagai taruhan. Namun, taruhan ini pasti menang. Anda tidak hanya tidak akan kalah, tetapi Anda juga dapat memenangkan kembali batu roh sebelumnya. 10 pound taruhan 10 pound, adil dan aman. Lu Chen tertawa, mengeluarkan batu roh, dan hendak memasang taruhan. Tunggu, kalau kau kalah, kembalikan batu roh itu kepadaku dan dapatkan lengan tambahan. Lai Xiang berbicara dengan nada dingin, menaikkan harga saat itu juga, dan terobsesi untuk membunuh Lu Chen. Ini tidak adil, aku tidak akan berjudi lagi. Wajah Lu Chen menjadi gelap dan dia berbalik dan berjalan masuk ke dalam rumah. Del, Lai Xiang memanggil Lu Chen, sambil memegang pil binatang tingkat ketiga lainnya di tangannya, dan berkata, kamu tambahkan lengannya, dan aku tambahkan pil binatangnya, bagaimana? Mata Lu Chen berbinar dan dia langsung mengangguk setuju. Dengan pil binatang tingkat ketiga sebagai panduan pil, tidak perlu lagi memurnikan pil energi spiritual tingkat tinggi, tetapi langsung memurnikan pil energi spiritual tingkat atas yang bermutu tinggi.
Lai Xiang, kamu sangat pintar. Lu Chen menahan tawanya, dia dan Lai Xiang meninggalkan pemikiran jiwa pada token giok masing-masing, dan permainan judi resmi dimulai. Kali ini, tanpa menunggu Lu Chen mengambil tindakan apapun, Lai Xiang mengambil inisiatif untuk mempublikasikan permainan judi tersebut. Dalam sekejap, seluruh sekte dalam tahu bahwa ini adalah pertaruhan, dan Lu Chen pasti kalah. Semakin tinggi kita mendaki gunung, semakin banyak pula energi spiritualnya. Puncak gunung adalah wilayah para tetua, dan daerah di bawah lereng gunung adalah tempat tinggal para murid inti. Para murid inti yang dapat tinggal di lereng gunung semuanya adalah kaum elit, dan mereka semua ingin berlatih di tempat dengan energi spiritual terkaya. Tidak seorang pun akan memberikan rumah mereka kepada Lu Chen. Lu Chen pasti kalah dan lengannya akan hilang. Tidak lama kemudian, Lai Xiang mengirimkan perlengkapan tidur dan sejumlah kebutuhan sehari-hari, dan Lu Chen resmi pindah. Saya tidak tahu sudah berapa lama rumah tua ini tidak berpenghuni. Debu berserakan di mana-mana dan rumahnya dalam kondisi yang sangat buruk. Tetapi Lu Chen terlalu malas untuk mengurusnya dengan serius, jadi ia hanya menyapu tempat tidur Kang hingga bersih dan membuatnya nyaman untuk diduduki dan berbaring. Lagi pula, aku tidak bisa tinggal di tempat terkutuk ini lebih dari beberapa hari. Setelah itu, Lu Chen keluar dan berjalan-jalan untuk mengenali tempat itu. Lagi pula, aku akan tinggal di Feixiamen selama setengah tahun, jadi aku tidak boleh menjadi orang yang tidak punya arah. Berkat taruhan ini, Lai Xiang tidak menimbulkan masalah apapun pada Lu Chen, dan Lu Chen dapat berjalan dengan lancar. Ketika waktu makan malam tiba, Lu Chen pergi ke ruang makan untuk makan sebelum kembali ke kediamannya. Setelah malam tiba, angin pegunungan menjadi lebih segar dan energi spiritual menjadi lebih melimpah. Ini adalah waktu yang tepat untuk menyerap energi spiritual. Lu Chen membuka semua jendela dan pintu, lalu duduk bersila dan berlatih teknik 9 naga kembali ke 1. Setelah beberapa saat, Vena naga api mulai menyerap energi spiritual, dan dalam satu tarikan napas, ia menyedot semua energi spiritual di ruangan itu. Setelah itu, Vena naga api melepaskan serangkaian pusaran isap, menghisap energi spiritual di luar rumah. Setelah berlatih 9 naga kembali ke 1 seni sampai sekarang, Lu Chen telah menguasai karakteristik Vena naga api dan juga dapat mengendalikan kekuatan pusaran hisap. Oleh karena itu, ia mengendalikan pusaran isap dan hanya mengekstrak energi spiritual dari pegunungan gerbang dalam, tanpa menyentuh puncak lainnya. Energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya dihisap ke dalam rumah, dan dilahap oleh Vena naga api, kemudian energi spiritual baru pun terisi kembali. Ada sesuatu yang aneh terjadi di langit, energi spiritual semakin berkurang. Di puncak gunung, beberapa tetua membuka mata mereka dan mengamati langit malam. Di lereng gunung, wajah banyak elit berubah drastis, dan mereka semua berusaha mencari penyebabnya. Di lereng gunung, banyak sekali murid yang ketakutan dan keluar untuk melihat. Kemudian, banyak sekali orang yang tercengang dan melihat pemandangan paling ajaib dalam hidup mereka. Energi spiritual seluruh gunung tercurah turun bagai gelombang energi spiritual yang mengalir deras menuruni gunung, menyerbu ke sebuah rumah terpencil dan bobrok. 39 bab 39, masih belum cukup. Mengapa semua energi spiritual ini pergi ke rumah itu? Saya telah berada di gerbang dalam selama beberapa dekade dan belum pernah melihat fenomena aneh seperti itu. Rumah itu sudah kosong selama bertahun-tahun, tetapi seseorang pindah hari ini. Dia murid baru. Ya, Lu Chen lah yang bertaruh dengan kakak senior Lai Xiang. Namun, pada hari pertama dia pindah, energi spiritual mengalir ke rumahnya. Tidakkah menurutmu itu aneh? Tanpa energi spiritual, bagaimana kita bisa berlatih? Banyak orang membicarakannya, merasa penasaran dan gelisah. Apakah menurutmu Lu Chen adalah monster yang menyerap energi spiritual? Seorang murid perempuan memiliki ide yang sangat kreatif. Tidak juga, mungkin dia hantu yang ahli menyerap energi spiritual. Murid perempuan lain memiliki gagasan yang lebih dalam. Kemudian, banyak murid perempuan mulai berbicara tentang Lu Chen, dan masing-masing menggambarkan Lu Chen lebih menakutkan daripada yang lain. Sekte Feixia selalu memiliki lebih banyak pengikut perempuan daripada murid laki-laki, dan rasio jenis kelaminnya tidak seimbang. Semakin banyak wanita, semakin banyak pula wanita cantik, dan sudah sewajarnya akan ada prajurit pria dengan motif tersembunyi yang menginginkan mereka. Inilah sebabnya mengapa beberapa pendekar pria berbakat, ketika memilih di antara 3 sekte seni bela diri utama di negara bagian, memilih sekte Feixia yang paling lemah. Hal ini terjadi pada Lai Ren yang dibakar sampai mati oleh Lu Chen. Bahkan Lai Xiang memiliki motif yang tidak murni ketika ia bergabung dengan sekte Feixia. Pada saat ini, hal aneh lainnya terjadi. Mengaum. Terdengar raungan naga yang rendah. Suara auman naga itu tidak keras, tetapi cukup untuk menggemparkan semua murid di gunung. Suara auman naga, apa yang terjadi di gerbang dalam? Mungkinkah urat nadi naga akan bangkit di Gunung Feixia? Puncak utama Gunung Feixia, aula utama sekte tersebut. Pemimpin sekte Miaoyan tiba-tiba membuka matanya dan melihat ke arah pintu dalam.
Di puncak lainnya, sepasang mata juga terbuka dan semuanya memandang ke arah gerbang dalam. Dari puncak gunung di gerbang dalam, beberapa sosok terbang keluar dan langsung menuruni gunung. Pada saat ini, sinar terakhir energi spiritual menyerbu ke dalam rumah tua itu, dan raungan naga yang rendah terdengar lagi. Setelah itu, auman naga itu menghilang. Namun, beberapa perubahan telah terjadi di gunung di gerbang bagian dalam ini. Udara menjadi sangat segar, tetapi tidak mengandung energi spiritual. Jika energi spiritual yang begitu agung menghilang secara tiba-tiba, bagaimana mungkin udara tidak segar? Meskipun energi spiritual dari gunung lain sedang diisi ulang di sini, dibutuhkan setidaknya 1 hari untuk memulihkannya ke keadaan semula. Malam ini, semua murid sekte dalam bisa tidur dan tidak perlu melakukan latihan spiritual apapun. Ayo, kita turun dan lihat apa yang aneh dari rumah itu. Pada saat ini, Lai Xiang berdiri dan berbicara, yang langsung menarik tanggapan dari semua murid. Tidak seorang pun diizinkan meninggalkan gunung. Suara yang agung terdengar dan menyebar ke seluruh gunung. Begitu dia selesai berbicara, 5 sosok bergegas mendekat dan menghalangi semua murid dalam. Keempat tetua sekte dalam bergegas datang dari puncak gunung. Pemimpinnya tidak lain adalah Tetua Fang yang melindungi Lai Xiang. Tetua Fang adalah tetua utama sekte dalam. Dia bertanggung jawab atas semua urusan sekte dalam dan memiliki kekuatan terbesar di sekte dalam. Penatua Fang, energi spiritual telah masuk ke rumah itu. Kami ingin turun dan menyelidikinya. Lai Xiang berdiri, memberi hormat kepada Tetua Fang, lalu menunjuk ke arah rumah Lu Chen dan berkata, dia tentu tahu siapa yang tinggal di rumah itu, dan dia hanya ingin mengambil kesempatan untuk menyelidiki. Jika energi spiritual diambil oleh Lu Chen, menendang Lu Chen keluar dari sekte Feixia akan segera terjadi. Selama Lu Chen kehilangan identitasnya sebagai murid sekte Feixia dan kehilangan perlindungan sekte Feixia, bukankah dia akan mati? Tidak perlu memeriksa, kami para tetua sudah menduga apa yang terjadi. Penatua Fang menatap rumah di kaki gunung dan berkata perlahan, energi spiritual mengalir kembali dan raungan naga terdengar. Ini pertanda kebangkitan nadi naga. Kita di sekte Feixia mungkin akan segera membangkitkan urat nadi naga, dan urat nadi naga ini berada tepat di bawah kaki kita, di bawah puncak gunung sekte dalam. Penatua Fang menggosok tangannya, dengan ekspresi kegembiraan yang tak tersembunyi di wajahnya. Vena naga bawah tanah. Ada gunung yang tak terhitung jumlahnya di dekat 3 gerbang seni bela diri utama, tetapi tidak ada urat naga di bawah tanah. Begitu urat nadi naga terbangun, energi spiritual akan menjadi lebih padat, dan kekuatan Feixiamen pasti akan melonjak di masa depan. Yang terpenting adalah ketika urat naga ini terbangun di gerbang dalam, gunung ini akan menjadi tempat dengan energi spiritual paling banyak. Di masa depan, dia akan menjaga tanah yang kaya ini dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Hidupnya akan segemilang mungkin. Apakah sekte dalam kita akan membangkitkan urat naga? Kami kaya, bukankah dengan setengah usaha akan menjadi 2 kali lebih efektif jika kita berlatih di masa mendatang? Semua murid sangat gembira dan bersukacita. Jika urat nadi naga terbangun, di manakah mulut naga itu? Lai Xiang tiba-tiba bertanya. Nadi naga telah lahir, dan memerlukan banyak energi spiritual untuk diairi sebelum dapat terbangun. Penatua Fang menunjuk ke rumah tempat tinggal Lu Chen. Rumah itu mengumpulkan energi spiritual. Itu adalah tempat mulut naga berada. Tapi sekarang adalah kunci kebangkitan nadi naga. Aku tidak akan pernah membiarkan siapapun mengganggu nadi naga. Jika ada yang melanggar aturan ini, kultivasinya akan dihapuskan dan mereka akan dikeluarkan dari sekte bela diri. Ketika kata-kata itu diucapkan, semua orang terkejut dan tidak seorang pun punya pikiran untuk memeriksanya. Penatua Fang, seseorang sudah tinggal di sana. Bukankah itu mengganggu nadi naga? Lai Xiang bertanya, tidak masalah. Hanya setelah dia pindah, dia menunjukkan tanda-tanda kebangkitan urat nadi naga. Dapat dikatakan bahwa dia memiliki hubungan dengan urat nadi naga. Tetua Fang menebak, mungkin urat nadi naga ini tidak keberatan jika ada seseorang yang tinggal di dalamnya. Mendengar ini, banyak orang merasa kagum dan iri terhadap Lu Chen. Beberapa murid perempuan khususnya tidak dapat menahan rasa penasarannya terhadap Lu Chen. Apa istimewanya Lu Chen sehingga ia memiliki hubungan dengan pembuluh darah naga? Tentu saja, beberapa murid juga menjadi lebih aktif dalam berpikir mereka, termasuk Lai Xiang. Jika Anda dapat hidup di mulut naga, kultivasi Anda pasti akan meningkat pesat. Kalau bisa menjalin hubungan dengan urat nadi naga, maka akan menambah rejeki besar untuk dirimu. Namun, manfaat-manfaat ini justru diambil oleh pendatang baru. Sungguh aneh, bagaimana mungkin ada orang yang mau menerima hal ini? Rumah itu harus diambil. Malam itu, semua pengikut sekte dalam sangat gembira dan ditakdirkan tidak bisa tidur. Di dalam ruangan, Lu Chen mengatur pernafasannya dan mengkonsolidasikan wilayah kekuasaannya. Pada saat ini, hatinya dipenuhi dengan emosi yang tak terbatas. Gunung Feixia adalah tempat yang luar biasa. Energi spiritual di sini puluhan kali lebih kaya daripada di kota Suangmu. Setelah menyerap semua energi spiritual dari seluruh gunung, dia membuat terobosan.
Puncak tingkat keempat alam Zenyuan. Peningkatan kekuatan yang luar biasa. Pada level keempat dari alam esensi sejati, kekuatan dasarnya adalah 40.000 kg. Vena naga api meningkatkannya 1 kali lipat, jadi setiap pukulannya dapat memiliki kekuatan 80.000 kg. Jika dia menggunakan Flame Sun Finger, kemampuan bertarung ini akan menggandakan kekuatan tubuhnya. Hanya dengan jentikan jarinya, dia dapat mengerahkan kekuatan sebesar 160.000 pound. Inilah hal yang mengerikan tentang keterampilan tempur tingkat tinggi. Semakin tinggi levelnya, semakin besar peningkatannya dan semakin kuat kekuatannya. Jika kekuatan jari dilepaskan keluar, rantai ki jimat yang ditambahkan ke jari Yan yang akan segera menghasilkan peningkatan kekuatan. Kekuatan rantai jimat ki akan diperkuat oleh jumlah penguatan jari matahari api itu sendiri, yaitu sebesar 80.000 kg gaya. Lu Chen mengirimkan sidik jari, dengan kekuatan 240.000 pound sebagai fondasinya. Jika Anda menambahkan peningkatan kecil seperti kondisi puncak, kinerja ekstrim, esensi api, DCB, jari dengan kekuatan penuh dapat mengerahkan kekuatan sebesar 260.000 kg. Dan Lai Xiang, yang berada di tingkat ke-9 alam Yuan sejati, hanya dapat mengeluarkan kekuatan maksimal 130.000 pound dalam satu serangan telapak tangan. Jika Lai Xiang berani melawannya lagi, haha. Kalau dia tidak menekan Lai Xiang ke tanah dan menggosoknya, maka marganya adalah Xiang. Hanya ketika Anda setengah langkah lagi dari transformasi spiritual, Anda mungkin dapat melawannya. Dengan kata lain, Lu Chen tidak menganggap serius siapapun yang berada di bawah alam transformasi spiritual. Target Lu Chen tidak ada di sini, tetapi Jiang Yao yang berada di alam transformasi spiritual tingkat kedua. Seberapa kuatkah alam transformasi spiritual? Pada upacara pendaftaran, Lu Chen pernah mengalaminya dengan Jiang Yao, yang bisa dikatakan menyimpang. Dengan kekuatan Lu Chen saat ini, apalagi melawan Jiang Yao, prajurit manapun di alam transformasi spiritual tingkat pertama pasti bisa mengalahkannya. Kekuatanku masih belum cukup. Cara terbaik adalah terus meningkatkan wilayahku. Lu Chen menghela nafas, menyingkirkan keahliannya, dan perlahan berjalan keluar ruangan. Menatap langit malam, bulan bersinar terang, bintang-bintang bersinar, dan udaranya segar. Meskipun tidak ada energi spiritual, Lu Chen tetap merasa santai dan bahagia. Matanya bergerak ke bawah dan ke arah gunung, dia melihat ribuan murid batin berkumpul di lereng bukit, masing-masing dari mereka menatapnya dengan mata menyala-nyala. 40 bab 40 tarian dengan naga. Halo, saudara-saudari sekalian. Lu Chen segera tersenyum dan melambaikan tangan ke arah lereng bukit. Saya pendatang baru Lu Chen, mohon beri saya bimbingan di masa depan. Halo, adik muda. Hampir 10.000 pengikut sekte dalam menanggapi serempak, menimbulkan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Adik Lu Chen, namaku Liang San. Apakah kamu ada waktu besok? Aku ingin mengundangmu makan malam dan mengenalmu lebih jauh. Seseorang berteriak kegirangan dari kejauhan, Yuan sejatinya menggetarkan lembah, suaranya bagaikan guntur, alam Yuan sejati tingkat ke-8. Saudara muda Lu Chen, namaku Chen Su, aku akan mengundangmu ke restoran terbaik di Dengzhou besok. Saudara muda Lu Chen, namaku Zhou Guangda, aku akan mengundangmu ke rumah bordil terbaik di Dengzhou besok. Petik 2. Orang-orang yang berteriak dari jauh datang satu demi satu, masing-masing lebih bersemangat dan lebih keras dari yang sebelumnya. Selain itu, tidak ada dari mereka yang kultivasinya lebih rendah dari tingkat ke-8 dari alam Yuan sejati. Bahkan ada yang berada di tingkat ke-9 dari alam Yuan sejati, dan beberapa bahkan berada di puncak tingkat ke-9. Di antara orang-orang itu, Lu Chen melihat Lai Xiang. Senyum bahagia muncul di wajah Lu Chen. Lai Xiang, 10 kg batu roh dan pil binatang tingkat 3 di tanganmu akan segera habis. Ya, semua yang terjadi malam ini disebabkan oleh Lu Chen secara sengaja atau tidak sengaja. Lu Chen memiliki ingatan yang terfragmentasi tentang Feng Shui kuno, yang berisi konten tentang kebangkitan urat nadi naga bawah tanah. Dia telah memikirkan rencana untuk memalsukan kebangkitan urat nadi naga, jadi dia menipu Lai Xiang agar bergabung dalam permainan. Pengumpulan energi spiritual dan suara auman naga merupakan tanda klasik kebangkitan urat naga bawah tanah. Lu Chen tidak perlu melakukan hal khusus apapun untuk mengumpulkan energi spiritual. Selama dia menggunakan 9 naga yang kembali ke satu seni, Vena naga api, yang merupakan sumber utama energi spiritual, dapat membawa fenomena ini ke titik ekstremnya. Raungan naga terdengar, dan semuanya menyebar begitu saja. Ketika Vena naga api menyerap energi spiritual dan berada dalam keadaan bersemangat, pusaran hisap tiba-tiba berhenti, memutus masukan energi spiritual ke dalam tubuh dan menghentikan pemberian makan Vena naga api. Melihat energi spiritual yang melonjak di luar tubuh, tetapi tidak dapat mengonsumsinya, akan aneh jika Vena naga api tidak meraung marah. Malam itu, Lu Chen tidur nyenyak. Tak seorang pun datang mengganggunya, karena takut mengganggu urat nadi naga dan tersinggung. Rumah tua ini tiba-tiba menjadi area terlarang. Keesokan harinya, Lu Chen keluar dan pergi ke ruang makan untuk makan sesuatu.
Begitu sampai di pintu ruang makan, aku mendengar seseorang berteriak, Lu Chen ada di sini. Kemudian, sekelompok besar pengikut sekte dalam bergegas keluar dari ruang makan dan mengepung Lu Chen sepenuhnya. Saudara muda Lu Chen, tadi malam energi spiritual berkumpul dan naga itu meraung. Ceritakan padaku bagaimana perasaanmu di rumah. Saudara muda Lu Chen, dengan begitu banyak energi spiritual terkumpul di rumahmu, apakah kamu memperoleh manfaat darinya? Adik Lu Chen, apakah kamu pernah melihat urat naga itu? Satu demi satu suara terdengar, semuanya menanyakan tentang pembuluh darah naga. Ini semua sudah diduga, tetapi Lu Chen hanya tersenyum dan menolak menanggapi. Tidak mengatakan apapun adalah jawaban terbaik. Meninggalkan banyak ketegangan membuat cerita lebih menarik. Namun, saat suara lain terdengar, ini melampaui harapan Lu Chen. Oh, akhirnya aku bisa melihat dengan jelas adik muda Lu Chen. Dia cukup tampan. Aku ingin tahu wanita seperti apa yang disukainya. Adik Lu Chen, apakah kamu masih sendiri? Menurutmu seperti apa penampilan kakak senior? Adik Lu Chen, kamu tinggal di tempat terpencil seperti ini, apakah kamu akan merasa kesepian dan kedinginan di malam hari? Bagaimana kalau aku pergi dan mengobrol denganmu malam ini? Beberapa murid perempuan yang berani masuk dan menarik Lu Chen, dengan penuh gairah bagaikan serigala betina yang lapar. Lu Chen melarikan diri karena panik. Saya menunggu sampai ruang makan kosong sebelum saya berani menyelinap masuk untuk makan sesuatu. Setelah itu, Lu Chen bersembunyi kembali di rumah dan tidak berani pergi kemanapun. Ada banyak kepanikan di luar sana dan semua orang ingin menangkapnya. Sungguh menakutkan. Saat malam tiba, bulan tampak terang dan bintang-bintang tampak jarang. Lu Chen membuka jendela dan melihat ke puncak gunung. Dia melihat awan dan kabut di sekitarnya, dan energi spiritual yang kaya. Setelah sehari semalam, energi spiritual puncak-puncak gunung bagian dalam pada dasarnya dipulihkan dengan pengisian kembali energi spiritual dari puncak-puncak lainnya. Malam yang indah lagi, Lu Chen tersenyum, membuka semua pintu dan jendela, dan mulai berlatih. Di gunung gerbang bagian dalam, energi spiritual mengalir perlahan ke kaki gunung dan masuk ke sebuah rumah tua. Mengaung, naga itu meraung di tengah malam, mengejutkan semua orang. Itu suara urat nadi naga lagi. Apakah urat nadi naga akan bangkit malam ini? Begitu nadi naga bangkit, itu akan menjadi hari kebangkitan sekte kita. Tak terhitung banyaknya pasang mata yang terbuka. Banyak sekali orang yang terbangun dari kultivasinya. Sosok-sosok yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari berbagai gunung. Gunung gerbang dalam sudah ramai dengan orang-orang, dan semua pengikut gerbang dalam keluar untuk menonton. Para tetua sekte dalam sudah ada di sini untuk mencegah siapapun turun untuk menyelidiki. Tak lama kemudian, para pengikut sejati pun berdatangan, para tetua pun berdatangan, bahkan pemimpin sekte Miaoyan pun datang. Tiba-tiba orang-orang tingkat tinggi berkumpul di lereng bukit, berharap urat nadi naga legendaris akan bangkit. Akan tetapi, aliran energi spiritual di seluruh gunung semakin cepat, membentuk gelombang energi spiritual. Sama seperti tadi malam, gelombang energi spiritual mengalir deras, membanjiri rumah tua di kaki gunung. Kemudian, energi spiritual seluruh gunung menjadi semakin tipis. Tanda-tandanya sudah muncul selama 2 malam, tetapi urat naganya belum juga bangkit. Penatua Fang menghela napas, mengerutkan kening dan berkata, konon katanya saat nadi naga terbangun, akan ada banyak gerakan dan umpan balik energi spiritual, tapi sekarang tidak ada apa-apa. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Saya akan pergi melihatnya. Miaoyan terbang mendekat dan dalam sekejap mata, dia sudah dekat dengan rumah tua itu. Mengaung, raungan naga yang marah terdengar dan bumi berguncang. Pada saat itu, gelombang energi spiritual berhenti mengalir. Guru, tolong berhenti. Tetua Fang berteriak tergesa-gesa. Miaoyan bukanlah orang bodoh. Mengetahui bahwa dia telah mengganggu nadi naga, bagaimana mungkin dia berani melangkah maju bahkan satu langkah pun. Tepat saat Miaoyan hendak kembali, seorang pria keluar dari rumah. Dia adalah Lu Chen. Aura Lu Chen melonjak, dan tingkat kultivasinya terlihat jelas, dia berada di tingkat keempat dari alam Yuan sejati. Hai, Guru, mengapa Anda ada di sini? Lu Chen bertanya dengan heran. Aku datang ke sini untuk memeriksanya, tetapi aku tidak menyangka akan mengganggu pembuluh darah naga di sini. Miaoyan merasa sedikit menyesal. Karena kecerobohannya, auman naga itu berhenti dan energi spiritualnya tidak lagi terserap. Jika pembuluh darah naga itu tidak terbangun sebagai hasilnya, Fei Xiamen akan kehilangan kesempatan untuk lepas landas. Sulit baginya untuk memaafkan dirinya sendiri. Sekarang setelah Anda di sini, jangan terburu-buru pergi. Masuk saja dan lihat-lihat, semuanya akan baik-baik saja. Lu Chen tampaknya tiba-tiba mengerti, lalu berkata dengan ekspresi misterius di wajahnya. Apakah saya harus masuk? Miaoyan terkejut. Dia pikir jika dia masuk ke dalam rumah, pembuluh darah naganya akan terganggu. Apa yang akan terjadi jika dia masuk ke dalam? Kamu masuk saja, tapi aku tidak. Lu Chen mengangguk, tampak seolah dia sudah mengetahui segalanya.
Miao Yan ragu-ragu sejenak, lalu mempercayai kebohongan Lu Chen dan berjalan masuk ke dalam rumah. Tak lama kemudian, Miao Yan keluar. Dia tidak berani tinggal lama dan langsung kembali ke lereng bukit. Begitu Miao Yan pergi, Lu Chen masuk. Guru, apa yang Anda lihat di sana? Guru, apakah Anda melihat Longkok? Tuan, bagaimana keadaan urat nadi naga? Para tetua mengelilingi Miao Yan dan mulai mengajukan pertanyaan satu demi satu. Mereka semua khawatir urat nadi naga akan terganggu dan tidak akan terbangun. Tidak ada apa-apa di dalam. Aku tidak melihat apa-apa. Miao Yan mengerutkan kening, merasa sedikit tertekan. Tidak ada apa-apa di dalam dan debu ada di mana-mana. Lu Chen juga tidak membersihkannya. Dia benar-benar terlalu malas. Mengau. Akhirnya, raungan naga pelan terdengar dari dalam rumah. Bagi semua yang hadir, ini adalah suara yang paling indah di dunia, dan mereka akhirnya bisa menenangkan pikiran mereka. Lihat, energi spiritual mengalir, dan urat naga mulai menyerap energi spiritual lagi. Mengisap dengan nikmat, dan mengisap dengan hebat. Bagus sekali, urat naga sudah kembali normal. Satu demi satu, suara-suara kegembiraan terdengar. Di lereng bukit, banyak sekali orang yang bersorak kegirangan, bahkan ada yang menangis kegirangan. Tuan, Anda telah mengganggu urat nadi naga, mengapa tidak apa-apa setelah Anda masuk? Penatua Fang tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Aku akan masuk dan melihat-lihat sebagai permintaan maaf. Nadi naga tampaknya tidak keberatan jika ada orang yang tinggal di rumah, tetapi hanya satu orang yang diizinkan, tidak lebih. Begitulah cara Miao Yan memahami kata-kata Lu Chen sebelumnya, karena dia telah melakukan hal yang benar. Benar saja, urat nadi naga hanya memperbolehkan satu orang untuk masuk ke dalam rumah, dan orang itu belum tentu Lu Chen. Pemimpin sekte bisa masuk, begitu juga yang lainnya. Pikiran beberapa murid menjadi lebih aktif dan lebih bertekad. Besok, berapapun biayanya, saya harus pindah ke rumah itu. Saya ingin berdansa dengan naga.